Bapak Ibu, sebentar lagi acara akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'ina ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada acara hari ini. Salawat beriring salam kita hanturkan kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang kami hormati Dekan Fakultas dan Ekonomi dan Bisnis Universitas Syahkuala atau yang mewakili, para wakil dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syahkuala, para ketua departemen di lingkungan Universitas Syahkuala, ketua departemen manajemen FEB USK, para koordinator program studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syahkuala, pemateri workshop Dr. Andes Lutfi Jayanto MBA, SDMF dan TPMA FEB USK, dosen di lingkungan FEB USK, serta yang kami hormati para tamu dari instansi PT Solusi Bangun Andalas, TVRI Aceh, Badan Pengelola Migas Aceh, PT PLN Aceh, PT Gigih Mandiri Sejahtera, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Untuk memberkahi acara kita pada hari ini, marilah kita berdoa membaca Al-Fatihah di dalam hati masing-masing. Berdoa. Amin, 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 ya rabbal alamin. Selamat datang kami ucapkan di acara hari ini, yaitu workshop Transformasi D3 Sekretaris FEB USK menuju D4 Administrasi Perkantoran. Untuk pembukaan acara kita pada hari ini, marilah kita dengar kata sambutan oleh Ketua Departemen Manajemen FEB USK, Dr. Asakir SEMM CFRM. Kepada Bapak, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu kami yang kembali untuk MBA yang merupakan narasumber kita pada hari ini untuk workshop transformasi D3 Sektari ke tempat administrasi perkantoran. Terima kasih kepada Lutfi yang telah melakukan kesibukan di Jakarta dan Lutfi di Malang. Saya ingat lagi Pak Lutfi, Malang dulu. Ya, terima kasih Lutfi atas kesediaan kembali Pak Ketua Prodi, Bapak Ibu dosen TPMA, dan itu menjadi bagian. Terima kasih Bapak Bapak mengerti kata ya MUP dari BPMA, kemudian ada Bapak Susaiful dari SBA, kemudian ada di PLN, Bapak Putri, kemudian di TVRI ada Bapak Sabarino dan kemudian Bapak Ibu di undangan dan bahagia. Yang pertama kami ingin sampaikan salam Bapak Dekan dan beliau karena beliau berkelangan hadir hari ini
Dengan jam yang sama juga harus menghadiri rapat Senat Fakultas yang dihadiri oleh semua anggota Senat dan juga Bapak Ibu ini itu otomatis sebagai anggota Senat. Dan kita semua dan tidak mewakili kepada kami di pusat. Bapak Ibu yang berbahagia, ini ada fee bukan di sini bahwa latar belakang workshop ini tentunya adanya keinginan, adanya nomenklatur di Departemen Pendidikan Kebudayaan, terutama pendidikan tinggi, akan adanya transformasi dari PPK ke atau yang namanya D3 administrasi kedokteran. Karena itu, Bapak Ibu, Ketua Prodi Lama Bu Usman sebagai Ketua Prodi di Sektari ini merupakan yang kali ini. Karena tiga yang lain juga akan melaksanakan transformasi pendidikan 2024. Bahwa dengan perkembangan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan, bahwa pendidikan dari sebuah prodi juga terus berkembang. Bahwa meningkatkan strata dari D3 ke D4, maka oleh karena itu membutuhkan penyesuaian, membutuhkan transformasi. Kenapa? Karena perkembangan zaman teknologi tentunya membentuk perubahan yang harus kita sesuaikan dengan ilmu pengetahuan dan EMBA. EMBA itu ekonomi, manajemen, bisnis, dan akuntansi. Oleh karena itu, ketua, terutama ketua atau koordinator Prodi 3 Sektari dan telah melaksanakan acara ini. Kami memiliki ya terima kasih Media serta Ketua Prodi, terima kasih juga kepada Bapak Ibu eksternal yang nantinya akan memberikan masukan bagaimana supaya transformasi ini, terutama terkait dengan kurikulum. Output yang bagaimana yang dituntut oleh dunia bisnis, yang dituntut oleh stakeholder terkait dengan lulusan D4 ini nantinya. Oleh karena itu, Pak Lutfi, kami sekali lagi sangat berterima kasih karena dengan kesibukan beliau memperbaiki perumus kurikulum perguruan tinggi vokasi di Indonesia dari Kementerian telah bersedia berbagi waktu dengan kita pada hari ini. Untuk ini, Pak Ibu dan berbahagia. Harapan dari acara ini ada tiga hal. Yang pertama bahwa kita ini nantinya bagaimana kita mekanisme dalam transformasi digital ini. Apa langkah yang harus kita lakukan supaya transformasi dari D3 ke D4 ini cepat kita lakukan. Kenapa? Karena ada perubahan. Siaswala itu dari sebelumnya Satker, lalu kemudian menjadi BLU dan sekarang menjadi PTMBH. Itu peraturan normal. Saya ingin kami Pak Lutfi dan di pusat bahwa ini akan memberikan masukan, akan memperkaya kami nantinya dalam langkah-langkah dalam transformasi ini. Kemudian Bapak Lutfi, kami juga berharap nantinya dalam perusahaan kurikulum kami tiga keempat ini tentunya kami mohon juga diperkaya dengan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan zaman. Kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Tentunya kita nanti dari Pak Muksi, dari Pak Saiful, Ibu Ibu, dan Pak Andre dan lain-lain. Mohon kita diberikan masukan. Sebaliknya bagaimana harapan lulusan dari administrasi perkantoran ini nanti. Kita pernah melihat bahwa di Universitas Negeri Jakarta itu ada administrasi perkantoran digital, itu D4, ada administrasi perkantoran saja, itu adalah S1. Mungkin ini juga nanti mohon masukan dari Bapak Lutfi Hayanto terkait dengan ini. Tapi kemudian tanpa memperpanjang
sambutan ini. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara workshop transformasi di 3 di masa kami nyatakan untuk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas kata sambutannya. Acara berikutnya adalah sesi foto bersama. Kami harapkan kepada para tamu serta Bapak Ibu dosen untuk naik ke atas. Bapak Ibu, kita akan memasuki acara utama pada hari ini, yaitu pemaparan materi oleh narasumber utama kita. Namun sebelumnya saya akan membacakan CV singkat beliau. Dr. Andes Lutfi Jayanto MBA mengikuti pendidikan terakhir di S2 The University of Adelaide, Australia, dan S3 di Universitas Brawijaya Malang. Beliau saat ini adalah asesor akreditasi di PT Kemendikbudristek dan juga asesor akreditasi di Lamemba. Beliau juga merupakan adalah tim RPL Dikti Kemendikbudristek, tim kurikulum pendidikan tinggi vokasi Kemendikbudristek, serta pemateri di berbagai acara seperti Pekerti dan juga Apply Approach di beberapa universitas di Indonesia. Para sumber kita, Dr. Andes Lutfi Jayanto akan kita mulai. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat khususnya kepada Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis USK, dan juga atau yang mewakili, kemudian para wakil dekan, para kepala departemen, kemudian juga Ketua Departemen Manajemen FEB USK, Bapak Dr. Sakir, Bu Mulyati, dan para dosen serta para tamu instansi yang diundang pada kesempatan ini. Jadi pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih sekali khususnya atas undangannya, dan saya juga mohon maaf kalau beberapa kali ada perubahan
karena ini bentrok dengan beberapa kegiatan juga Bapak Ibu sekalian. Karena kebetulan saat ini di Dikti banyak sekali kegiatan juga di Lamemba maupun di Ban PT Bapak Ibu ya. Nah, oleh sebab itu akhirnya kita menyesuaikan gitu Bapak Ibu ya. Contohnya besok saya juga harus rapat dengan Dikti di Jogja, khususnya untuk membahas tentang perubahan kurikulum. Pedoman yang ada saat ini rencana akan dirubah lagi Bapak Ibu sekalian, karena khususnya sekedar informasi saja bahwa untuk vokasi saat ini mau dilebur dengan akademik. Karena saat ini untuk direktur vokasinya sudah nggak ada lagi ya Bapak Ibu ya. Yang ada adalah Dirjen khususnya akademik Bapak Ibu ya. Nah oleh sebab itulah karena ada peleburan, nah akhirnya dari khususnya dari vokasi, besok kami akan melakukan rapat dengan pihak Dikti, yaitu untuk menentukan terkait dengan model kurikulum yang disinkronisasikan dengan punyanya akademik gitu Bapak Ibu sekalian. Karena saat ini punyanya vokasi dan akademik itu berbeda. Nah, oleh sebab itulah eh, sehingga nanti yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian juga ini mohon untuk belum di ini ya jangan di-share dulu karena ini masih nanti dalam taraf kalau nanti ada kata-kata ada usulan baru akan dirubah itu adalah rencana yang akan saya sampaikan nanti pada saat rapat. Jadi karena kebetulan yang di vokasi ketua tim kurikulumnya adalah saya yang ditunjuk kebetulan itu aja Bapak Ibu ya. Sehingga mengapa saya juga harus mengusulkan di dalam rapat besok. Nah, rapat direncanakan 3 hari Bapak Ibu ya sampai hari Jumat. Jadi Rabu, Kamis, Jumat. Nah, oleh sebab itulah nanti kalau misalnya sudah ada perubahan yang fix, baru nanti Bapak Ibu juga akan saya berikan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, terkait dengan perubahan, kemarin Bu Mulyati sudah ngomong dengan saya terkait perubahan transformasi dari Diploma 3 Sekretaris menjadi Diploma 4 Administrasi Perkantoran gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, tentu saja supaya nanti tidak menyalahi dalam arti walaupun di tempat Bapak Ibu sekarang sudah PTNBH, tapi di kan Bapak Ibu kan masih akreditasinya kan tetap ada di Lamemba kan Bapak Ibu ya. Dan yang kedua, Bapak Ibu diapakan kan tetap harus masukkan di PD Dikti. Nah, itu dua hal ini yang perlu kita garis bawahi. Sehingga dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, kemarin sesuai saya sampaikan ke Bu Mulyati, sebaiknya menyurati ke Dikti terkait dengan perubahan dari Diploma 3 ke Diploma 4 ini, supaya apa? Yang terpenting supaya nanti Bapak Ibu sekalian mahasiswanya bisa didaftarkan di PD Dikti gitu ya Bapak Ibu ya. Karena kalau Bapak Ibu tidak terdaftar di PD Dikti, maka mahasiswanya kan tidak diakui. Nah, itu yang paling penting itu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, nanti setelah menyurati, melakukan, kalau bisa sih nanti kalau memungkinkan itu bisa mengurusnya sampai di Jakarta untuk memberikan kepastian bahwa Bapak Ibu apakah di dalam proses izinnya harus melalui Simulkerma atau tidak. Artinya semuanya diatur di dalam karena biasanya untuk perubahan yang ada di dalam dari Diploma 3 ke Diploma 4 ini tetap harus seakan-akan mengajukan dan bentuknya seperti mendapatkan nanti kayak akreditasi awal itu loh Bapak Ibu ya. Nah, itu yang salah satu hal sehingga itu yang perlu dipertimbangkan sehingga Bapak Ibu diapakan juga harus membuat dokumen yang terkait dengan seperti mengajukan prodi perubahan tersebut. Salah satunya kurikulum. Nah, saya sudah membaca dari kurikulum yang ada, Bapak Ibu sekalian, yang disampaikan saya hanya yang daftar mata kuliah saja. Padahal yang diminta dari, kalau dari Dikti, pasti akan diminta ada capaian pembelajaran lulusannya itu pasti. Karena apa? Untuk melihat apakah Bapak Ibu sekalian ranahnya sudah benar enggak? Ini apakah masih Diploma 3 hanya namanya diganti atau ada perubahan? Itu Bapak Ibu sekalian. Sehingga nanti di dalam khususnya materi yang saya sampaikan ini akan saya berikan terkait dengan
apa pembeda diploma 3 dan diploma 4-nya atau sarjana terapan. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian nanti di dalam membuat dokumen kurikulumnya ini nanti bisa sesuai. Dan nanti kita mungkin ini ya saling langsung diskusi nggak apa-apa, nggak melalui langsung terakhir selesai itu nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Supaya kita lebih interaktif. Itu mungkin gambaran yang perlu kami sampaikan. Dan nanti juga saya berikan masukan terkait dengan beberapa mata kuliah yang ada. Jadi kalau saya lihat, memang pada umumnya kalau diploma 4 itu ada yang diploma 4 dengan S1 ya. Kalau S1 kan cenderung ke ilmuwan, sehingga dia lebih cenderung umum. Tetapi kalau untuk sarjana terapan atau diploma 4 biasanya lebih ada pengkhususan. Nah, sehingga saya nggak tahu kenapa Bapak Ibu menggunakan tidak pakai digital ya. Yang sering Bapak Ibu jumpai saat ini adalah banyak yang diploma 4, kalau di 4 itu administrasi perkantoran digital. Nah, ini nanti mungkin bisa dilihat juga di beberapa perguruan tinggi yang lain ya. Itu yang diploma 4-nya. Sedangkan kalau diploma S1-nya memang lebih banyak administrasi perkantoran. Itu yang saya itu sering lihat itu Bapak Ibu. Tapi itu kan diserahkan sepenuhnya kepada perguruan tinggi. Baik, nanti juga akan sekilas dari materi kurikulum yang sudah Bapak Ibu buat, sudah diberikan kepada saya. Nanti akan saya berikan beberapa pertanyaan atau masukan ya, karena ada beberapa khususnya beberapa mata kuliah yang menjadi ciri khas daripada administrasi perkantoran. Mungkin ini yang belum ada, misalnya kayak gitu ya Bapak ya. Karena itu yang penting, karena kalau ada beberapa yang pokok tidak ada, itu biasanya menjadi suatu perhatian, apalagi kalau Bapak Ibu nanti mengajukan di Lamemba gitu ya. Nah, itulah salah satu hal yang perlu kita pikirkan bersama gitu ya Pak Ibu ya. Dan juga kalau saya lihat dari apa yang sudah disampaikan ke saya, karena saat ini kan Bapak Ibu diapa-apakan kan harus mengikuti Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 ya Bapak Ibu ya. Nah, walaupun nanti Agustus ini Bapak Ibu ya, itu direncanakan akan ada penyempurnaan sehingga nanti akan keluar peraturan menteri yang baru lagi. Memang saat ini dari tim yang sudah ditunjuk dari kementerian itu sudah memberikan khususnya semacam rekomendasi Bapak Ibu ya, apa yang perlu dirubah dan mana yang tidak perlu. Nah, sehingga kita tinggal menunggu untuk plenonya direncanakan sih Agustus Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah nanti diplenukan dan mana yang berubah, nah secara otomatis Bapak Ibu mengikuti yang baru lagi itu ya. Nah, sehingga saya nggak tahu besok itu di dalam rapat khususnya dengan Dikti, apakah pedoman vokasi yang baru itu akan menunggu Agustus sekalian atau bagaimana? Itu Bapak Ibu sekalian supaya tidak berubah dua kali gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu akan kita tunggu. Nah, kemudian hal yang terpenting dari kurikulum yang Bapak Ibu sampaikan di sini, khususnya untuk semester 1 dan 2, kalau Bapak Ibu membaca daripada Permendikbudristek nomor 53, itu maksimum itu 20 SKS. Sedangkan di tempat Bapak Ibu melebihi 20 SKS. Jadi kalau saya lihat di semester 1 itu 22 dan semester 2 juga 22. Padahal maksimum 20. Nah, kalau seperti ini terjadi, Bapak Ibu nanti tidak bisa memasukkan di PD Dikti. Sekarang dari pihak Dikti nyetopnya itu dari PD Dikti gitu Bapak Ibu sekalian. Sehingga oleh sebab itu beberapa peraturan yang ada, contohnya juga RPL itu juga sama Kak. Dari tim kita bekerja sama dengan PD Dikti untuk tanda petik ya supaya perguruan tinggi itu mematuhi daripada peraturan itu aja dari kementerian. Sehingga saringan yang kita lakukan saat ini yang paling mudah adalah dari PD Dikti. Gitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga nanti mohon dari draft yang ada mungkin akan disesuaikan kembali, termasuk nanti untuk beberapa nama
dari mata kuliah yang ada. Mungkin sebelum masuk ke materi, mungkin dari situ mungkin ada pertanyaan dulu nggak Bapak Ibu ya? Silakan sebelum saya masuk ke materinya. Dari penjelasan awal saya, monggo kalau ada pertanyaan dulu. Terima kasih Pak Lutfi, saya Halimatus Nadia dari Fakultas Ekonomi. Saya juga mengajar di D3 Sekretari. Nah, selama ini kan kita fokusnya sekretaris gitu. Jadi yang kita andalkan mata kuliah untuk kenapa kita lebih ke perkantoran itu kita ada manajemen perkantoran 1 dan 2 ada praktikumnya juga. Nah, mungkin kami di sini minta kesediaan Pak Lutfi untuk membekali kami dan memberikan masukan apa mata kuliah yang uh, yang cocok untuk kita lebih cocok tadi ke D4 administrasi perkantorannya Pak. Jadi kami sekarang kan pengennya ke situ seperti itu. Jadi yang apa namanya ya, yang kita andalin sekarang itu adalah manajemen perkantoran, kemudian kearsipan, dan satu lagi itu yang sangat menunjang itu apa namanya tuh komputer sekretaris. Jadi mohon masukannya untuk agar nanti program ini bisa sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh PDDikti. Terima kasih Pak Fi. Oke, terima kasih Ibu. Jadi mungkin saya jawab langsung aja ya. Jadi nanti memang kalau saya lihat memang agak berbeda ya antara sekretaris dan manajemen perkantoran, Bapak Ibu ya, atau administrasi perkantoran. Nah, mengapa berbeda? Karena kalau kita lihat kalau sekretaris kan cenderungnya memang dia tugasnya khusus untuk menjadi seorang sekretaris kan ya. Tetapi kalau sudah menginjak ke administrasi perkantoran, maka cenderungnya dia lebih luas. Nah, otomatis tadi ya terkait dengan ada kearsipan pasti. Karena apa? Kalau di perkantoran tidak ada arsip ya nggak mungkin disebut kantornya bagus ya. Nah, sekarang yang komputer sekretaris sekarang kan nanti dirubahnya karena Bapak Ibu kan ke perkantoran arahnya, sehingga nanti juga komputerisasinya ya nggak mengarah ke perkantorannya. Jadi nanti arahnya otomatis agak berbeda. Karena apa? Kalau Bapak Ibu nanti menekankan masih sekretaris, nanti capaian belajaran lulusannya nggak cocok dengan nama prodinya. Itu yang jadi masalah. Nah, ini juga nanti kalau di Lamema jadi permasalahan lagi. Itu ya Bapak Ibu ya. Sehingga nanti mengapa saya nggak tahu Bapak Ibu apakah namanya tetap administrasi perkantoran atau administrasi perkantoran digital atau manajemen administrasi perkantoran. Nah, itu ya itu silakan dipilih. Kalau masuk ke tadi Bapak Ibu ya, memang kalau Bapak Ibu menekankan pada manajemen nanti lebih condong juga ke arah S1 ya. Ya, tapi terserah Ibu ini kan nanti kan tinggal biasanya kalau untuk vokasi harus ada tambahan lagi. Jadi tidak bersifat umum di belakangnya ada tambahan lagi gitu. Nah, terus sedikit masukan aja Bapak Ibu ya kalian. Karena kalau kita lihat saat ini zamannya kan semuanya sudah digital ya, teknologi gitu kan ya. Jadi harapannya kalau kita lihat, kalau misalnya Bapak Ibu belum PTNBH pasti akan dilihat. Dalam arti di sini saat ini khususnya lulusan daripada diploma 4 di bidang administrasi perkantoran, yang paling banyak itu yang dibutuhkan yang apa? Yang mengenal digital atau yang tidak? Nah, itu Bapak Ibu. Nah, kalau memang yang banyak yang dibutuhkan adalah dia yang mengenal digital, maka sebaiknya ditambahi administrasi perkantoran digital nanti gitu. Tapi kalau yang dibutuhkan yang umum, ya cukup administrasi perkantoran. Nah, sehingga nanti kan Bapak Ibu kan sudah juga mengundang daripada stakeholders. Nah, nanti bisa ditanyakan nanti dari kemampuan atau kompetensi yang diharapkan dari pihak dunia kerja itu yang bagaimana gitu kan ya. Apakah benar yang sudah mengarah ke arah digital atau yang masih biasa gitu ya.
Nah, itu yang perlu ditekankan. Karena apa? Untuk sistem kearsipan sekarang juga sudah mengarah ke digital kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu yang perlu juga nanti eh, dipertimbangkan supaya nanti seperti disampaikan oleh Bapak pimpinan tadi, yaitu arahnya supaya lulusannya benar-benar bisa diserap gitu kan. Nah, oleh sebab itulah cocok sekali Bapak Ibu sudah mengundang daripada stakeholders. Mungkin itu ya Bu ya, sedikit informasi. Tapi nanti kita bahas. Mungkin ada lagi, silakan sebelum kita masuk ke materi. Bapak Ibu mungkin dari pihak instansi ada yang ingin berdiskusi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. waktunya. Saya Andri Pak dari TVRI Aceh sebagai KTU TVRI Aceh. Semoga ini juga dari Fakultas Ekonomi Universitas Yakuala. Menarik sekali apa yang disampaikan tadi bahwa perubahan ini memang menjadi tantangan kita, Pak. Karena di instansi pemerintah seperti TVRI sendiri itu sudah mengarah digital. Artinya adik-adik lulusan dari alumni Fakultas Ekonomi ini juga sudah mampu bersaing dengan alumni-alumni lain. Sebagai contoh di tahun 2024 kita baru saja menerima sekitar 25 itu ilmu pemerintahan. Nah, artinya kalau ada ilmu ini berarti ada orang yang dari administrasi digital. Artinya fokusnya di mereka itu adalah di administrasi kantor dari kita sebagai reformasi kementerian sekarang juga mengarahkan pada reformasi digital dan kemudian juga mengarahkan pada perkantoran digital. Nah, artinya peluang ini menjadi jawaban dari urusan kita ke depan. Jadi kalau menurut saya memang ketika kita berpeluang kerja di pemerintahan yang saat sekarang ini juga mengarah ke arah digital, berarti kita ada urusan yang bisa kita manfaatkan dari peluang kerja yang besar. Meskipun jadi kalau misalnya administrasi perkantoran dari persaingan universitas lain maupun ilmu pemerintahan menjadikan pemerintahan, tetapi ketika kita porsi pekerjaan itu menjadi sebenarnya administrasi perkantoran digital. Jadi Ferry itu juga bisa dari kepengasan juga ada. Artinya adik-adik ini juga ada memiliki kemampuan dalam memanage publik share atau juga ada kemampuan itu bisa di-combine. Tetapi kalau administrasi perkantoran, saya rasa memang digital itu menjadi lebih penting untuk mencapai dengan saat sekarang ini, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak khususnya sharingnya. Kemudian ini Bapak Ibu, mungkin sekedar diketahui aja, kalau Bapak Ibu melihat dari ini melihat dari saya daftar kurikulum yang Bapak Ibu sudah sampaikan kepada saya ya. Bapak Ibu kalau nanti Lamemba ingin unggul, salah satunya itu kan harus ada internasionalisasi ya Bapak Ibu. Nah, sedangkan kalau saya lihat di beberapa khususnya kurikulum itu belum mengarah ke sana. Nah, ini juga perlu dikaji ya, dalam arti nanti perlu kita tekankan. Sebagai contoh, kalau Bapak Ibu misalnya praktikum korespondensinya hanya Indonesia saja, berarti nggak bisa global gitu contohnya ya Bapak ya. Nah, itu beberapa hal yang nanti akan melemahkan. Karena apa? Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, bahwa saat ini kan kalau tadi apalagi dikaitkan dengan digital tadi, lulusan kita kan di kalau Bapak Ibu kalau kita lihat di perusahaan yang besar saja kan sekarang sudah bahasa Inggris semua kan gitu ya Bapak Ibu ya. Apalagi kalau ke perusahaan asing. Nah, kayak macam-macam itulah nanti juga perlu kita kaji ya supaya tidak menunjukkan bahwa Bapak Ibu masih mengarah ke nasional saja. Karena salah satunya pasti akan ditanyai kalau di Lamemba kan Bapak Ibu ya, yaitu terkait mata kuliah yang mana yang mendukung atau yang menunjukkan internasionalisasi itu misalnya. Itu salah satu hal, mungkin ada penekanan-penekanan sehingga itu juga nanti perlu diperhitungkan. Itu ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada lagi masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Lutfi Jayanto, saya Muhsin dari Badan Pengelola Migas Aceh, Pak. Oke ya Pak. Jadi, insya Allah mungkin beberapa tahun ke depan
industri migas dan industri-industri yang terkait dengan dunia migas mungkin akan tumbuh berkembang lagi di Aceh. Iya. Apalagi dengan isu ada eksploitasi yang akan segera on stream di Andaman, di laut, di offshore Andaman, Mubadala, dan nantinya mungkin gas yang dihasilkan ini akan dimanfaatkan oleh industri-industri yang ada di Aceh yang akan dikembangkan nantinya. Ya mungkin sekedar informasi, dan selanjutnya juga mungkin perlu dipertimbangkan pembelajaran-pembelajaran yang terkait dengan administrasi-administrasi industri yang berhubungan dengan yang bisa langsung diterapkan oleh mahasiswa-mahasiswa nanti setelah selesai lulus dari perguruan tinggi. Jadi anak-anak mungkin sudah siap dipakai apabila nanti memang dibutuhkan. Karena saya yakin banyak yang akan diserap lulusan-lulusan perguruan tinggi yang di 4 atau yang terapan yang bisa langsung dipakai. Ini perlu juga dipertimbangkan agar memasukkan kurikulum ini atau mata pelajaran yang terkait dengan dunia industri ini. Saya kira itu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali, Pak. Kalau boleh tanya, Pak, ya, apakah di tempat Bapak itu juga bahasa Inggris sudah sering dipakai atau gimana, Pak? Ya mungkin kalau di industri migas bahasa Inggris itu memang yang sangat-sangat dibutuhkan karena selama ini memang kita berhubungan dengan K3S dari luar negeri. Nah, itu betul sekali. Nah, ini Sekira itu, bagus Pak. sekali. Ini masukan yang bagus sekali dari Bapak ya, dari pengelola migas. Nah, itu contohnya sederhana. Kalau misalnya di dalam korespondensi saja dia nggak bisa bahasa Inggris, kira-kira bisa nggak, Pak, di tempat Bapak? Artinya cocok mau menerimanya. Kan tambah membebani gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, itu salah satu hal. Jadi, ini bagus sekali dari Bapak ya, yang memberikan tadi, apalagi menekankan bahwa di dalam proses pembelajarannya ada penekanan praktek bagaimana implementasi daripada administrasi perkantoran yang ada di industri, di bisnis. Nah, kalau di Bapak sini lebih condongnya untuk ekonomi dan bisnis. Sebetulnya kalau kita lihat itu di bisnis saja sudah masuk ekonomi harusnya. Itu ya, ini sudah masukan aja ya dari apa yang sudah disampaikan di tempat Bapak Ibu sekalian di sini ya. Dan ini yang cukup juga sedikit menggelitik saya. Di sini ada mata kuliah pembinaan karakter 1, pembinaan karakter 2, juga ada pengembangan kepribadian. Nah, lebih condong Bapak di sini di kurikulumnya menekankan di karakter. Padahal karakter itu sudah bisa dibentuk pada saat khususnya mata kuliah dan praktek. Nah, ini ya, ini menurut saya ya, karena kalau seperti ini, Bapak Ibu akan mengurangi jumlah mata kuliah yang sangat dibutuhkan oleh bidang Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Nah, karena apa? Nggak usah jauh-jauh, Bapak Ibu ya. Kalau saya lihat di sini, kalau Bapak Ibu mengajarkan terkait dengan misalnya ya, praktikum pengembangan kepribadian, kalau sudah masuk pengembangan kepribadian, kalau nggak ada karakter ya nggak mungkin, Bapak Ibu ya. Dalam komunikasi juga, apalagi Bapak Ibu juga ada etika profesi dan seterusnya. Jadi itu salah satunya. Dan ini ada penekanan, sebetulnya di praktek-praktek yang ada harusnya sudah memasukkan unsur daripada karakter tadi. Karena nggak mungkin kalau nggak masukkan. Itu Bapak Ibu mungkin masukkan aja ya. Karena dengan adanya beberapa mata kuliah ini akhirnya mengurangi mata kuliah yang lain yang sangat diperlukan. Mungkin itu pengantar sebentar ya Bapak ya. Jadi sekali lagi, mungkin ada masukan satu lagi mungkin dari Bapak Ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Said Mahdi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dari jurusan manajemen Pak Lutfi. Terima kasih atas kesempatannya. Yang kedua juga terima kasih atas kesediaan Pak Lutfi untuk Sama-sama Pak Said. memberi pencerahan terhadap pengembangan kurikulum di D4.
Sekretariat Fakultas Ekonomi Usia. Saya menarik juga di Pak Lutfi, kan di Indonesia ini secara makro saja. Yang pertama, kita kan sudah cenderung ini naik dari D3 ke D4. Ya kan? Jadi orang tua sekarang akan kuliah, anaknya minimal harus ke D4. Sedangkan kalau di Amerika, Pak Lutfi, ini pengalaman saya sedikit ya, ada dua pilihan, ada community college, yaitu D sampai D2, kemudian mereka lanjut ke S1. Jadi habis D2 dia cari kerja, kemudian kuliah lagi S1. Sekarang kan orang tua kita jadi D4 terus. Kita ada juga sekarang dicoba dikembangkan di Indonesia itu D2 namanya akademi komunitas, tapi nggak jalan, ya kan? Nggak begitu menarik. Mungkin salah satu menurut saya kurangnya support pemerintah memberi insentif beasiswa untuk supaya orang masuk ke D2. Jadi mereka bisa lanjut ke situ. Jadi dalam hal ini mungkin kalau wacana ke depan mungkin D2, D3, D4 itu bisa dikembangkan di perguruan tinggi negeri. Jadi mereka tidak harus kalau di Amerika kalau SAT-nya rendah, Stanford Achievement Test-nya rendah, dia nggak boleh masuk S1. Dia harus masuk ke vokasi yang lebih ini ya, dia 60% dia praktek mungkin. Mungkin ini hanya sekedar wacana Pak Lutfi, mungkin bisa dikembangkan ke depan bagaimana ada variasi program pendidikan tinggi untuk vokasi. Kalau di akademi komunitas di luar negeri, mungkin di Malaysia sudah ada yang program 6 bulan, ada 2 tahun, ada sampai S1 lah. Mungkin ini saja sekedar wacana Pak Lutfi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak wacananya. Oke, mungkin saya langsung materi ya Bapak Ibu ya. Setelah itu nanti pada saat materi silakan nanti bisa diskusi lebih lanjut ya. Dan materi yang saya berikan otomatis kurikulum ya Bapak Ibu ya. Langsung materi itu kayaknya. Iya, materi dulu atau Bapak Ibu ada yang mau Izin Pak, satu lagi ya Pak Lutfi ya. Oh iya, silakan nggak apa-apa. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Okti Dwina Putri, saya dari PLN UID Aceh Pak. Dan kebetulan saya juga alumni dari USK, dari S1 dan juga kemarin baru S2-nya dari MM. Ini menarik sekali Pak, karena saya diundang ke dalam untuk penyusunan kurikulum vokasi D4 untuk sekretariat. Memang ini sangat menarik ya. Memang tadi ada masukan dari bapak-bapak yang lain juga bahwasanya yang diperlukan untuk dalam dunia kerja adalah pertama kesiapan untuk alumni nanti yang siap dengan melek digital, yang digitalisasi, yang bahasa Inggris dan juga dengan kemampuan manajemennya Pak, manajemen dalam perkantoran. Sebenarnya Pak, kalau masukan dari saya yang kita lihat dari kondisi dunia usaha atau dunia industri yang perkantoran kita selama ini, yang kita butuhkan itu adalah anak-anak yang siap kerja. Kalau emang ini bagian sekretariat, berarti soft skill-nya Pak. Bagaimana mereka itu bisa meng-hire menjadi, karena sekretariat itu kan dia lekat dengan manajemen Pak. Mereka yang langsung di bawah manajer. Nah, dialah yang menghandle semua kebutuhan dari manajemen untuk mengelola dari operasional seperti itu. Jadi sini sangat dibutuhkan itu bagaimana cara mereka bisa mengelola itu Pak. Jadi dalam berbicara, dalam menggunakan aplikasi untuk mengelola itu, dan juga bagaimana mereka melayani tahap-tahap dalam pengelolaan administrasi dari manajemen seperti itu. Jadi soft skill-nya Pak, kesiapan mereka siap untuk dunia kerja. Jadi seperti tadi Bapak sampaikan ada mata kuliah karakter. Itu kayaknya sangat menarik karena memang itu yang paling kita butuhkan dalam dunia kerja. Kalau misalnya mereka pintar, mungkin sekarang sudah banyak anak-anak yang pintar Pak, tapi bagaimana mereka siap untuk dunia kerja yang menghadapi tantangan kerja yang memang harus update, yang harus segera mereka laksanakan, itu yang kayaknya mereka masih mungkin yang perlu kita tempa, yang memang siap kerja, yang memang ada tekanan dan memang ada deadline seperti itu. Mungkin itu Pak dari sekretariat yang memang mungkin harus lebih kita siapkan lagi supaya menjadi yang alumni siap-siap, betul-betul siap kerja di dunia perkantoran. Seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali Bu Evi dari PLN. Jadi tadi sudah berarti ada 2 yang dari pihak stakeholders ya, dari Migas sama dari PLN.
Jadi kebetulan saya sekitar 4 bulan yang lalu saya juga mengakreditasi untuk yang migas ya Bapak Ibu ya. Nah itu salah satunya. Dan untuk terkait dengan masukan Ibu sangat bagus sekali tadi dari PLN. Memang betul Bapak Ibu sekalian bahwa kalau mengarah sudah ke sarjana terapan atau diploma 4, unsur manajemen sudah harus masuk. Nah, itu salah satunya. Tetapi kalau saya lihat, mohon maaf, di kurikulum Bapak Ibu sekalian itu tidak ada manajemen perkantoran sama sekali. Nah, ini sehingga apa? Kurang mendukung Bapak Ibu ya. Karena tingkatnya juga kalau sarjana kan otomatis harus benar-benar bisa mengelola seperti yang disampaikan Bu Ovi tadi. Selain soft skill, kalau soft skill pasti Bapak Ibu ya. Karena memang ada dua hal ya. Kalau soft skillnya bagus sekali tapi dia nggak bisa apa-apa ya nggak bisa kerja, nggak siap kerja juga gitu loh ya. Tapi dia pinter sekali semua tapi soft skillnya nggak bagus ya nggak bisa kerja juga karena apa orang nggak akan aduh nggak senang gitu ya. Nah oleh sebab itu diimbangi tadi sehingga mengapa penekanan khususnya kalau di vokasi itu soft skill juga dimasukkan di pembelajaran bukan hanya di mata kuliah gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh sebab itulah di dalam praktek-praktek dan seterusnya, itu harapannya menciptakan soft skill termasuk ada magang itu sebenarnya ingin memasukkan soft skill yang ada. Karena apa? Supaya dia tahu, ini loh kalau di industri itu kayak gini, kalau di dunia kerja kayak gini, nggak bisa sembarangan. Sebagai contoh, Bapak Ibu ya, mungkin dia agak terlambat-terlambat sedikit, nggak apa-apa kalau di kelas misalnya gitu kan ya. Tapi kalau di dunia kerja nggak bisa, Bapak Ibu, ditegur langsung. Itu contohnya atau pakai pakaian yang sembarangan gitu ya mungkin masih kadang-kadang dosennya masih oke lah nggak apa-apa ya tapi kalau di dunia kerja nggak bisa Bapak Ibu ya nah termasuk tadi tanggung jawab ya Bu ya misalnya contoh sederhana oh ya Pak mohon maaf misalnya kalau di kelas mohon maaf Pak saya ini tugasnya kurang sedikit belum selesai misalnya kayak gitu ya itu masih kadang-kadang masih dibenarkan gitu kan ya tapi kalau di industri kan nggak bisa ya kalau sudah diserai tugas ini ya harus selesai selesai gitu ya. Nah, itu adalah bagian dari soft skill juga. Nah, itulah yang memang dituntut. Jadi bagus sekali. Sehingga nanti harapan kami masukan-masukan dari dunia kerja seperti tadi ini adalah bagian yang penting Bapak Ibu di dalam penyusunan kurikulum. Nah, di dalam vokasi nanti lagi akan saya jelaskan apa yang sangat dibutuhkan dari dunia kerja. Karena kalau Bapak Ibu di vokasi ada kewajiban yaitu untuk mengundang dunia kerja atau Dudika itu ya Bapak ya, dunia industri dan kerja. Dan harus mencantumkan dari mana, itu repotnya Bapak Ibu. Jadi kalau di vokasi memang beratnya kayak gitu. Jadi supaya apa? Benar-benar bahwa yang kita canangkan struktur kurikulumnya maupun CPL-nya memang mencerminkan memang ini yang dibutuhkan. Nah, makanya di dalam vokasi disebut dengan industrial driven. Artinya vokasi ini timbul karena ada kebutuhan dari dunia kerja. Nah, beda dengan yang akademik. Akademik untuk pengembangan keilmuannya gitu, Bapak Ibu ya. Nah, mungkin itu. Terima kasih sekali kepada PLN maupun dari Migas. Kita lanjutkan untuk materi ya, Bapak Ibu ya. Bisa saya lanjutkan, Bapak Ibu, untuk materi? Bisa Bapak, silakan. Iya. Jadi sekali lagi materinya ini karena belum fix Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau yang bisa dipakai yang mana, yang enggak yang mana gitu ya. Tapi yang jelas setelah nanti dari pihak kementerian sudah menyetujui, baru Bapak Ibu itu yang pakai gitu ya. Karena ini draft yang masih saya buatkan Bapak Ibu ya. Oke. Apa sudah terlihat Bapak Ibu? Oke, saya lanjut ya Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi panduan kurikulum yang saya sampaikan di sini masih belum ada perubahan ini yang masih yang saat yang lama ya, yang saat ini akan kita bahas. Nah, ada beberapa hal yang ditekankan bahwa yang pertama di dalam Bapak Ibu menyusun dokumen kurikulum tidak bisa hanya berupa struktur kurikulum ya.
tetapi harus lengkap isinya. Ini juga sesuai dengan yang ada di Peraturan Menteri Nomor 53 Tahun 2023 ya. Nah, salah satunya apa? Salah satunya Bapak Ibu juga harus menunjukkan landasan hukum apa yang dipakai. Fungsinya apa? Untuk mengetahui apakah Bapak Ibu ini mengikuti dari aturan yang masih berlaku atau yang sudah tidak berlaku lagi. Itu maksudnya. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu sekalian nanti di dalam dokumen kurikulum yang lengkap, Bapak Ibu juga harus memasukkan tentang landasan hukum ini ya. Jadi yang pertama pasti Undang-Undang Nomor 12 karena yang paling tinggi ya Bapak Ibu tentang pendidikan tinggi karena Bapak Ibu sebagai khususnya perguruan tinggi kan menyelenggarakan pendidikan tinggi sehingga diapakan harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012. Kemudian berikutnya adalah KKNI, Bapak Ibu nggak asing lagi ya. Inilah yang nanti untuk membedakan antara jenjang apakah dia masuk kategori diploma 2, diploma 3, atau diploma 4 atau sarjana sampai dengan doktor. Nah, ini di KKNI di Perpres nomor 8 ya. Dan kemudian Permendikbudristek nomor 53 yang tadi saya sampaikan. Nah, dan untuk yang lain ya otomatis terkait dengan pendirian, perubahan, dan seterusnya daripada suatu perguruan tinggi. Oke. Nah, ini juga usulan yang baru yang akan kami juga sampaikan bahwa saat ini di kementerian seringkali Bapak Ibu mungkin dengar dengan istilah yang berdampak tadi ya Bapak Ibu ya. Maksudnya berdampak di sini kalau kita lihat dari sisi perguruan tinggi supaya lulusannya itu nggak nganggur gitu loh Bapak Ibu ya. Artinya lulusannya itu dia supaya mempunyai peran di masyarakat atau industri sehingga akhirnya merubah dari kalau masyarakat UMKM atau perusahaan menengah gitu ya Om ya. Mereka dengan adanya lulusan Bapak itu menjadi lebih bagus gitu loh maksudnya. Artinya bisa berkontribusi. Nah, itu yang diharapkan yang berdampak itu kayak gitu. Tapi kalau beda dengan yang tadi, kalau dia nggak bisa apa-apa, nggak siap kerja dan seterusnya, nggak berdampak tapi jadi pengangguran. Nah, itu ya kebalikannya itu. Nah, oleh sebab itulah kita penekanan saat ini adalah pada outcome dan impact. Artinya apa? Kita melihat bahwa perguruan tinggi harus memikirkan bagaimana outcome atau lulusan Bapak Ibu sekalian. Sehingga mengapa Bapak Ibu diapa-apakan harus membuat CPL, capaian pembelajaran lulusan, yang menunjukkan kompetensi yang Bapak Ibu tentukan. Nah, inilah yang harus sesuai dengan kebutuhan dari dunia kerja, dunia industri. Tadi Bapak Ibu, sehingga tadi mengapa akhirnya Bapak Ibu ada kewajiban untuk mengundang dunia kerja dan industri. Dan hasilnya apa? Harus ada impact. Impact-nya otomatis yang positif tadi. Nah, itu yang dimaksudkan bagaimana sign yang berdampak itu kayak gitu. Karena ada sign yang berdampak, maka Bapak Ibu tidak lepas dari teknologi. Nah, karena kan nggak mungkin Bapak Ibu ya tidak mengajarkan penggunaan teknologi saat ini. Karena kalau Bapak Ibu tidak mengajarkan teknologi, maka dia out of date, artinya ketinggalan zaman ya. Padahal dunia kerja akan semakin cepat. Nah, oleh sebab itulah beberapa riset dan inovasi ini kan saat ini memang diharapkan terus berjalan dan semakin bagus. Dan yang terpenting ini pemanfaatan sains dan teknologi. Nah, ini Bapak Ibu ya. Sehingga mengapa tadi kalau saya sarankan ada kata digital ya itu salah satunya. Karena kalau Bapak Ibu tidak menggunakan teknologi di dalam khususnya pembelajarannya atau tidak membentuk lulusannya menguasai teknologi atau sains, maka dia akan ditinggalkan gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian secara otomatis harapannya nanti bisa meningkatkan kesejahteraan melalui hilirisasi riset kemitraan, ada evaluasi dampak secara terukur dan akuntabel. Jadi sekali lagi yang bawah itu ada usulan baru, maksudnya di sini adalah yang akan kami usulkan, yaitu di dalam pedoman bahwa supaya menjawab tantangan daripada apa yang dilakukan kebijakan kementerian. Terus kemudian, nah ini Bapak Ibu sekalian, jadi mohon maaf kalau nanti beberapa istilah ini saya pakai yang umum Bapak Ibu ya, yang sering kita jumpai, bahwa saat ini kalau kita lihat
memang ada beberapa pertanyaan. Apakah punyanya vokasi sudah UBE gitu ya? Nah, pada dasarnya sudah, cuma memang di sana tidak di state gitu ya Bapak Ibu ya. Oleh sebab itulah, karena hampir seluruh perguruan tinggi, apalagi kalau yang di luar negeri, itu tidak bisa lepas dari UBE atau Outcome Based Education gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, dengan demikian di dalam vokasi tentu, apalagi kalau tadi ingin siap kerja, kalau nggak bisa UBE, nggak penerapan pendekatan UBE, nggak mungkin bisa cepat siap kerja gitu ya Bapak Ibu ya. Karena apa? UBE itu adalah kalau kita lihat merupakan proses pendidikan yang dia memfokuskan tercapainya kemampuan tertentu ya Bu ya. Bapak Ibu gitu. Nah, itu salah satu hal penekanan ke arah sana. Nah, dengan demikian Bapak Ibu sekalian, kita tekankan yang kita gunakan di dalam kurikulum yang kita pakai harus menggunakan UBE. Apalagi kalau Bapak Ibu mengajukan akreditasi internasional, kalau nggak UBE ya sulit gitu ya. Nah, dengan demikian Bapak Ibu sekalian, harapannya nanti kalau mahasiswa itu sudah lulus, mereka punya kemampuan yang benar-benar cocok gitu loh ya. Oleh sebab itulah kalau kita lihat bahwa ada beberapa prinsip daripada UBE seperti clarity of focus, gitu ya, ada expanded opportunity, high expectation, dan descent down. Nah, kalau kita sudah menerapkan pendekatan UBE di dalam pendidikan, maka kurikulumnya kita gunakan OBC, Outcome Based Curriculum, gitu ya Bapak Ibu ya. Artinya apa? Untuk mendukung daripada memang pendekatannya kita pakai UBE. Nah, untuk bisa mencapai itu, kalau kurikulumnya sudah mengarah atau sudah sesuai dengan UBE, maka proses pembelajarannya juga sama. Harus menggunakan yang kita sebut dengan UBLT, Outcome Based Learning and Teaching. Artinya apa? Jadi nanti kurikulum yang sudah kita buat jangan hanya sampai konsep saja, tanpa ada khususnya implementasi yang real, seperti tadi disampaikan oleh dari PLN maupun Migas tadi. Jadi kalau mereka nanti tidak siap kerja, kalau misalnya juga dia tidak pernah menjumpai hal-hal yang memang real, ya sulit. Nah, oleh sebab itu di dalam learning and teaching, kalau Bapak Ibu masih ingat di pemerintah, yaitu kebijakan dari Kemendikbud itu kan ada IKU ya Bapak ya, Indikator Kinerja Utama. Nah, ini tercerminnya di mana? Bapak Ibu kalau melihat salah satu IKU, adanya pembelajaran case method dan atau project, itu maksudnya. Karena apa? Di dalamnya memberikan contoh yang real. Mereka harus bisa menyelesaikan permasalahan. Karena apa? Kalau dia masuk ke perusahaan, nggak mungkin nggak jumpai permasalahan, gitu ya Bu ya. Dia harus bagaimana mengatasi permasalahan itu sendiri. Dan yang terpenting adalah dengan project, mereka akhirnya membuat suatu inovasi itu harapnya. Nah, baru setelah mereka menerapkan learning and teaching, ini akan terlihat sekali kalau Bapak Ibu nyusun RPS. Nah, karena saya nggak diberi RPS, saya nggak tahu RPS Bapak Ibu kayak gimana gitu ya. Nah, dalam RPS akan kelihatan sekali apakah Bapak Ibu sudah menerapkan OBE apa enggak, itu sudah kelihatan sampai UBLT-nya. Nah, baru dilanjutkan dengan outcome based assessment-nya. Kenapa? Kalau kita sudah menerapkan OBLT, tetapi kita assessment-nya kembali lagi hanya UTS, UAS, hanya pilihan multiple choice, nggak sampai lagi, nggak nyampe itu ya Bapak Ibu ya. Berarti kita belum mengukur real daripada kemampuan mahasiswa yang terkait khususnya dengan kemampuan yang sudah dicanangkan di JBL. Nah, oleh sebab itu, asesmennya pun agak berbeda. Contohnya, kalau misalnya case study, bagaimana? Ya, harus membuat cara asesmennya berbeda dengan yang hanya teori gitu ya, Bapak Ibu ya. Kalau teori biasa bisa, multiple choice, hanya uraian saja bisa. Tetapi kalau kasus kan lain. Nah, mereka harus membuat rubriknya. Demikian juga apalagi project ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini gambarannya daripada OBE Bapak Ibu ya. Nah,
Ini saya loncat aja ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini maaf copy dua kali. Ini nggak saya jelaskan lagi Bapak Ibu ya. Kalau undang-undang bisa dibaca sendiri ya. Apa itu vokasi, apa itu akademik. Nah, ini yang penting Bapak Ibu sekalian, bahwa kalau kita melihat, karena ada beberapa perguruan tinggi itu yang masih menerapkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 gitu Bapak Ibu ya. Padahal Permendikbud nomor 3 tahun 2020 sudah dicabut dan tidak berlaku lagi. Sehingga diharapkannya Bapak Ibu sekalian sudah mengarah ke sini gitu ya Bapak Ibu ya, ke 53. Nah, ini yang tadi saya katakan Bapak Ibu. Apa pembeda utama antara akademik dan vokasi? Nah, dasarnya dari mana? Dasarnya di Permendikbudristek nomor 53 pasal 42. Di situ dibagi yaitu bagaimana kalau pendidikan akademik, bagaimana pendidikan vokasi. Nah, inilah yang sangat penting Bapak Ibu nanti harus untuk pengecekan dari CPL Bapak Ibu sekalian atau capaian belajar lulusannya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu saat ini menyatakan bahwa diploma 4 administrasi perkantoran itu ya, itu masuk vokasi tetapi ternyata intinya adalah pendidikan akademik. Nah, itu ya. Karena kita nggak tahu karena mohon maaf saya belum tahu karena belum ada CPL yang diserahkan pada saya gitu ya. Nah, kalau akademik dia pertama harus bisa menerapkan ITEK. Bagaimana dengan vokasi sama? Dua-duanya harus bisa menerapkan IPTEK karena ini adalah penekanan di khususnya kebijakan kementerian kita bahwa baik lulusan akademik maupun vokasi wajib bisa menerapkan atau menggunakan IPTEK untuk bagaimana dia menyelesaikan pekerjaannya. Nah, kalau gitu yang membedakan apa? Yang membedakan adalah kalau akademik mengembangkan IPTEK, tapi kalau vokasi tidak mengembangkan IPTEK. Nah, itu bedanya. Jadi tidak mengembangkan ilmu pengetahuan enggak Bapak Ibu. Atau tidak mengembangkan teori tidak. Tapi penekanannya yaitu dia bisa melakukan pekerjaan tadi supaya siap kerja tadi, memiliki keahlian tertentu dan memiliki keterampilan. Nah, ini intinya Bapak ya. Karena penekanan di keterampilan atau keahlian tertentu tadi, akhirnya di CPL harus dijabarkan. Nah, itu bedanya. Nah, dari CPL dijabarkan nanti masuk sampai ke mata kuliah gitu ya Bapak Ibu ya. Dan dari sini akhirnya apa? Untuk akademik dan vokasi yang paling membedakan adalah kalau vokasi ada kewajiban praktek harus lebih besar dari teori komposisinya. Apakah menggunakan yang 40, 60 atau 30, 70? Tidak lagi, Bapak Ibu ya. Itu yang lama. Jadi saat ini sepenuhnya diserahkan kepada perguruan tinggi, tapi yang terpenting bahwa untuk vokasi praktek harus lebih besar dari teori. Itu ya. Oke, saya lanjut. Oke, maaf. Nah, kemudian berikutnya ini Bapak Ibu, bahwa siklus kurikulum di pendidikan tinggi vokasi kita mengenal ada 5 tahap. Tapi ini yang akan kami rubah. Jadi sekali lagi makanya di bawah ada tulisan usulan baru akan dirubah ya. Ini yang kami rubah, kami akan sesuaikan. Jadi kalau yang lama itu ada analisis konsideran, model desain, konstruksi prauji, pelaksanaan dan evaluasi, dan ada tindak lanjut. Nah, kemudian, maaf, rencana perubahannya apa Bapak Ibu? Ini yang kami usulkan Bapak Ibu. Jadi rencana kami usulkan adalah kita menggunakan EDI, Bapak Ibu ya. Kenapa kita menggunakan EDI? Karena kalau Bapak Ibu melihat khususnya beberapa kurikulum yang ada di luar negeri, rata-rata mereka menggunakan cara pengembangannya menggunakan EDI di sini. Termasuk di akademik juga sama menggunakan EDI. Cuma modelnya saja yang disesuaikan. Nah, sehingga mengapa di vokasi saat ini karena seperti tadi saya sampaikan bahwa antara vokasi dan akademik ada penyelarasan
Sehingga agar vokasi juga menyelaraskan dengan akademik, maka kami menggunakan acuan yang sama, yaitu menggunakan EDINI, Bapak Ibu. Ini yang mungkin jadi penekanan Bapak Ibu ya. Sehingga kalau Bapak Ibu mempunyai dokumen yang sebelumnya, inilah yang dari yang tadi Bapak Ibu ya, 5 tahapan tadi, akhirnya kami kembangkan seperti ini. Nah, sehingga luarannya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat, kalau analisis konsideran tetap ya, yang ingin menerjemahkan dari analisis tadi, yang mana di sini adalah luarannya, kalau Bapak Ibu selain engineering, kita pakai profil lulusan dan capaian pembelajaran lulusan. Sedangkan pada desain, ini adalah Bapak Ibu harus punya bahan kajian, ya, terus model desainnya, strategi penilaiannya. Sedangkan pengembangan nanti sampai dengan mata kuliah, mulai dari JPMK-nya bagaimana, sub JPMK bagaimana, beban belajar gimana, organisasi eh, mata kuliah atau struktur kurikulumnya bagaimana, peta kurikulum, sampai dengan RPS, sampai perangkat penilaian. Nah, ini eh, mohon maaf saya karena tidak mendapatkan ini ya saya nggak tahu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu hanya di sini menunjukkan daftar kurikulum atau daftar mata kuliah. Kemudian kalau implementation otomatis pengukuran daripada CPL-nya dan evaluasi kita sudah tahu sendiri Bapak Ibu ya. Ini nggak usah saya loncati aja, Bapak Ibu nanti bisa baca sendiri. Nah, kemudian analisis konsideran, ini yang saya katakan tadi bahwa khusus terkait dengan vokasi kan industrial driven, Bapak Ibu ya. Sehingga dia benar-benar harus concern terhadap kebutuhan dunia kerja atau dunia industri. Nah, oleh sebab itu, di dalam pola ini, Bapak Ibu, yang pertama, ada kata-kata kita harus memikirkan siap kerja atau siap usaha. Artinya di sini, Bapak Ibu sekalian, harus ada kewajiban untuk mengundang daripada Dudika atau dunia kerja di dunia industri untuk mendapatkan masukan bagaimana supaya mereka itu siap kerja. Mereka harus dibekali yaitu kompetensi apa itu Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk membuat semacam ini Bapak Ibu bisa menggunakan salah satunya ini saya stop share dulu ya. Misalnya dengan ini Bapak Ibu. Sudah. Sudah tampil Bapak Ibu? Sudah Bapak. Nah, ini Bapak Ibu sekalian nanti akan menjelaskan di sini. Yang saat ini terjadi, seringkali ini dikarang sendiri oleh dosen. Tidak benar-benar melibatkan daripada dunia industri atau dunia kerja. Sehingga akhirnya nggak cocok. Nah, oleh sebab itu, kalau di vokasi ada kewajiban membuat semacam ini. Ada profilnya atau bidang pekerjaan profil lulusannya bagaimana, ini cocok nggak? Ini kualifikasinya, ini apa D3 atau D4 atau S1 gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang dijelaskan yang tadi. Kalau dia sebagai apa, misalnya gitu ya Bapak Ibu ya, maka dia ada kewajiban untuk kualifikasi ini boleh dimiliki untuk misalnya diploma 4 dari tempat Bapak Ibu sekalian. Sebagai contohnya, kalau dia sebagai misalnya analis administrasi atau kebijakan perkantoran misalnya gitu ya Bapak Ibu ya. Ini adalah untuk D4 atau S1 nggak masalah Bapak Ibu. Yang penting kualifikasinya sesuai ya. Nah, untuk bisa berperan di sini, maka dia harus punya kemampuan apa saja. Ini harus dijelaskan, tidak hanya satu. Nah, ini dibagi. Ada yang berkaitan hard skill dan ada yang soft skill. Yang tadi juga disampaikan dari Miga sama PLN tadi. Jadi kita bagi dua. Dan ini pun harus dirinci detail supaya apa? Supaya kita nanti bisa menggunakan untuk menyusun membandingkan CPL kita. Nah, sumbernya di sini harus ditulis. Contohnya tadi dari PLN, dari Migas gitu ya, harus ditulis Bapak Ibu. Nah, inilah untuk membuktikan bahwa Bapak Ibu memang melibatkan. Nah, ini nanti dilanjutkan dengan berita acara. Ada absensinya, ada fotonya, memang melibatkan dunia kerja. Dan apa masukannya dari dunia kerja tadi, gitu ya Bapak Ibu ya. Ini yang terkait dengan yang siap kerja Bapak Ibu ya.
Sedangkan kalau siap usaha, ini ditekankan pada wirausaha. Iya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau di sini Bapak Ibu tinggal menetapkan wirausaha apa yang paling cocok di tempat Bapak Ibu sekalian. Apakah itu dalam jasa bidang administrasi perkantoran misalnya ya. Nah, di sini untuk mendapatkan kompetensi bagaimana? Ya, Bapak Ibu mengundang alumni atau orang-orang dari khususnya yang berwirausaha. Nah, ini dia bisa wirausahain kira-kira kompetensinya apa gitu ya. Nah, itu maksudnya. Dan berikutnya ada lagi di vokasi ada lagi namanya kajian banding kurikulum. Artinya Bapak Ibu melakukan benchmarking. Nah, ini ya, benchmarking ke perguruan tinggi yang lain. Kalau di Lamemba tambah ditekankan Bapak Ibu, kalau tadi ya, kan internasionalisasi. Benchmarking tidak hanya di dalam, tetapi juga sampai ke luar negeri gitu. Walaupun itu yang dekat Bapak Ibu kan ada Singapura atau Malaysia ya nggak apa-apa, pokoknya yang luar penting luar negeri gitu ya. Tapi sekali lagi benchmarking harus minimal kualitasnya sama lah, tapi kalau bisa lebih gitu ya Bapak Ibu ya. Jangan Bapak Ibu benchmarking tapi yang lebih rendah. Ya sama juga bohong, Bapak Ibu yang ngajari taman nggak dapatkan apa-apa gitu ya. Nah, sini juga sama nanti Bapak Ibu harus punya laporannya. Ini perguruan tinggi mana, di mana, nah prodinya apa, jenjangnya apa. Nah, kalau bisa misalnya kemampuan apa sih yang misalnya di sana yang diwajibkan. Untuk mata kuliah di sini bukan mata kuliah semua ya Bapak ya, yang kaitannya yang core dengan prodi Bapak Ibu aja. Nah, baru terselesaikan. Lain-lain itu di siapa? Sarana prasarana. Oh ya di sana lab-lab yang menunjang yang paling bagus itu ini ternyata. Oh kita belum punya, berarti nanti kan bisa dipakai gitu ya. Nah itu maksudnya. Jadi sekali lagi kajian banding ini kalau di khususnya vokasi diwajibkan Bapak Ibu ya. Dan di Lamemba juga ada kewajiban. Kalau Bapak Ibu ngajukan Lamemba. Itu salah satunya sehingga sekali lagi kalau ada dalam luar negeri karena itu lebih bagus ya Bapak ya. Sehingga nanti akan ada mata kuliah apa atau CPL mana yang diadopsi di tempat Bapak Ibu sekalian. Nah, itu Bapak Ibu bisa buktikan. Kalau Bapak Ibu tidak ada ini, nggak bisa membuktikan, gitu ya. Kalau yang pengembangan e-text, saya kira jelas. Kalau pengembangan ini jelas. Itu yang terkait dengan pihak luar tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, saya share lagi untuk, mohon maaf Bapak Ibu. Saya share lagi untuk yang PowerPoint-nya lagi. Oke. Jadi mohon maaf kemarin saya minta waktu cuma tidak terlalu lama karena tadi masih belum fix kan itu ya Bapak ya. Kecuali kalau udah fix mungkin waktunya akan lebih panjang ya. Kemarin saya sampai Bu Mulyati karena nanti saya khawatirnya ternyata banyak perubahan. Bapak Ibu kan sayang gitu ya. Sudah menyusun banyak-banyak ternyata banyak perubahan. Nah ini yang tadi Bapak Ibu ya sudah Bapak Ibu tinggal baca cuma intinya seperti tadi. Siap kerja. Nah profil tetap Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini contoh aja, tapi sekali lagi ini yang usulan baru. Jadi nanti ada profil, terus ada deskripsi profilnya, gitu ya. Terus outputnya kayak ini kajian tadi, kajian bandingnya. Saya loncati aja. Sekali lagi nanti ini banyak yang berubah. Ini juga akan berubah. Yang penting ini aja, Bapak Ibu. Bahwa di dalam penyusunan kurikulum, Bapak Ibu ada kewajiban tetap harus melihat visi misinya perguruan tingginya. Jadi, karena apa? Pasti nanti akan ada pertanyaan. Kurikulum yang ada di tempat Bapak Ibu sekalian, apakah benar menunjang visi misi daripada perguruan tinggi atau prodinya? Gitu kan ya? Kalau iya, di mata kuliah mana atau CPL mana yang menunjang tadi? Nah, gitu ya. Sebagai contoh, misalnya kalau visinya, saya nggak tahu Bapak Ibu karena saya belum tahu visinya di tempat Bapak Ibu. Kalau visinya salah satunya ada mengandung misalnya ya anggap aja tadi global gitu ya, ada kata-kata internasional ya itu ya.
Berarti kita ngecek ada nggak CPL yang memang di situ menunjukkan adanya internasionalisasi tadi gitu ya. Atau misalnya ada berwawasan wirausaha misalnya. Bener nggak wirausaha itu juga ditekankan di CPL maupun mata kuliahnya. Itu maksudnya. Sehingga sekali lagi visi misi perguruan tinggi tetap menjadi bagian yang penting di dalam kurikulum. Nah, kemudian yang ini Bapak Ibu sekalian, ini sangat penting bahwa di dalam penyusunan CPL yang saat ini kalau Bapak Ibu melihat daripada di pasal 6 dari Permendikbudristek nomor 53 itu disebutkan bahwa standar kompetensi lulusan adalah kriteria minimal mengenai ada kata-kata kesatuan sikap pengetahuan dan keterampilan. Nah, inilah yang membedakan dengan yang lama. Kalau yang lama itu benar-benar terbagi sikap sendiri, pengetahuan sendiri, keterampilan khusus sendiri, umum sendiri gitu ya Bapak Ibu ya. Tetapi yang baru itu dijadikan sebagai satu kesatuan atau integrasi. Nah, itulah yang akan kami bahas, Saudara sekalian, Bapak Ibu. Karena apa? CPL yang ada saat ini merupakan integrasi dari ketiga hal ini. Jadi di sini keterampilan nggak dibagi lagi, ada yang khusus dan umum nggak ada lagi gitu, Bapak Ibu. Kalau yang lama iya, gitu ya. Dan di pasal 7 dipertegas lagi bahwa cakupan kompetensi yang harus tercermin di dalam CPL atau capaian belajar lulusan, salah satunya adalah penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, dengan adanya kata-kata ini, maka apakah itu diploma 3 atau diploma 4 atau sarjana, harus ada terkait ilmu pengetahuan dan teknologi, gitu ya. Kalau kebijakan umum jelas ya, Mbak, ya dikaitkan dengan penguasaan tersebut, dengan relevan dengan bidang kerja, ada lagi dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja, yang ini yang menjawab yang tadi, Bapak Ibu. Kalau yang kemampuan intelektual adalah gunakan yang soft skill tadi. Nah, di pasal 8, nah ini vokasi melihatnya di sini sebenarnya, Bapak Ibu. Bahwa Bapak Ibu di dalam menyusun CPL atau capaian lulusan, itu wajib melibatkan khususnya stakeholders, yaitu Dudika tadi, ini pemangku kepentingan dan Dudi ini loh Bapak Ibu ya. Itu maksudnya Bapak Ibu. Sehingga mengapa tadi kita buat salah satu dari analisis konsideran kita, yaitu ada pola yang siap kerja tadi. Ini adalah menjawab dari pasal 8. Plus apa? Tadi ada visi dan misi tadi ya Bapak Ibu ya kakak ini tetap dan seterusnya. Nah inilah yang mendasari mengapa visi dan misi tetap juga harus masuk ya karena dia ditegaskan di pasal 8. Nah itu. Oke. Nah, kemudian ini yang penting. Apa yang membedakan lulusan diploma 3 sama sarjana terapan atau diploma 4? Yang pertama, kalau dari sisi yang tadi ya Bapak ya, kalau diploma 3 itu hanya menguasai konsep teoritis tapi umum. Tetapi kalau terkait dengan diploma 4 atau sarjana terapan, selain umum juga harus ada yang khusus atau mendalam. Itu Bapak Ibu yang membedakan. Nah, itu yang kita lihat yang pertama. Yang kedua apa yang membedakan? Kalau diploma 3 itu hanya menyelesaikan pekerjaan, tapi kalau sudah diploma 4 harus ada yang menyelesaikan masalah. Nah, itu kita cek apakah benar Bapak Ibu di CPL-nya itu ada yang bisa menyelesaikan masalah. Kalau di CPL-nya Bapak Ibu tidak ada yang menyelesaikan masalah, maka belum disebut sarjana terapan atau diploma 4 gitu Bapak Ibu. Yang lainnya sih kayak adaptasi dan seterusnya saya kira jelas ya. Itu yang penting nanti untuk pengecekan daripada CPL. Ini saya loncati. Nah, kemudian ini menyangkut khususnya standar proses, yaitu nanti RPS Bapak Ibu sekalian. Nah, di dalam RPS yang nanti kita canangkan sebagai mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan. Jadi mulai perumusannya bagaimana Bapak Ibu nyusun daripada CPL yang ditekankan untuk mencapai tujuan belajar atau yang dibebankan pada mata kuliah itu ya Bapak Ibu ya. Terus ada strategi dan metodenya, cara penilaiannya, dan RPS itu dibuat oleh dosen atau tim dosen. Kapan tim dosen? Kalau misalnya satu mata kuliah diajarkan misalnya lebih dari satu orang.
Misalnya ada 3 orang buatnya RPS ya 1 gitu ya, yang disetujui oleh bersama. Nah, yang baru apa di sini? Yang baru di sini adalah Bapak Ibu di dalam RPS Bapak Ibu itu ada bentuk, ada strategi, ada metode, dan ada lagi satu nanti adalah modalitas, gitu ya. Nah, itu yang perlu ditekankan di sana. Nah, kemudian untuk terkait dengan modalitas yang tadi ini Bapak Ibu, yang kaitannya dengan bahwa proses pembelajaran dapat dilakukan dengan tadi yang mulai luring, daring, atau hybrid ya. Tapi kalau daring semua kan PJJ Bapak Ibu ya. Terus berikutnya, ini yang penting Bapak Ibu, bahwa saat ini di dalam khususnya bagaimana masa tempuh kurikulumnya saat ini ada semester 1 dan 2, terus kemudian ada semester antara, dan yang berubah yang mana? Yaitu pengakuan SKS. Saat ini adalah kalau dulu, Bapak Ibu masih ingat kan ya, satu SKS kalau untuk teori ada 50 menit proses belajar, kemudian 60 menit untuk penugasan struktur dan mandirinya 60 menit. Sedangkan kalau yang sekarang, untuk satu SKS sama dengan 45 jam per semester gitu aja, Bapak Ibu. Itu yang membedakan dengan yang lama. Dan bentuk pembelajarannya apa? Nah, ini sebelah kiri ada kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, dan seterusnya. Kalau dulu SKS, satu SKS kalau untuk seminar atau untuk praktikum, misalnya contohnya praktikum, kalau praktikum atau praktek itu langsung 170 menit. Tapi sekarang tidak seperti itu, gitu ya Bang ya. Nah, istilah yang lain berubah apa? Yang berubah sekarang adalah kalau dulu, yang pertama dulu tatap muka Bapak Ibu ya. Tatap muka kemudian diganti dengan proses belajar. Yang sekarang diganti lagi dengan belajar terbimbing istilahnya. Ini di RPS itu, Bapak Ibu. Mengapa sih kok diganti belajar terbimbing? Artinya kalau proses belajarnya di mana-mana bisa, Bapak Ibu ya. Tapi kalau belajar terbimbing harus yang ada yang bimbing, berarti dosennya harus ada gitu. Itu maksudnya. Nah, dan berubah lagi apa? Ada kata-kata dan atau penugasan suruh dan atau mandiri. Artinya di sini bahwa perguruan tinggi lebih leluasa menentukan jamnya tidak seperti yang dulu. Itu diserahkan ke perguruan tinggi. Suatu mata kuliah teori yang tadi ya Bapak Ibu ya misalnya, apakah boleh saya tidak pakai 50 60 tadi? Boleh sekarang. Misalnya belajar terbimbingnya Bapak Ibu buat 100, sisanya adalah misalnya mandiri saja, boleh karena ada kata-kata dan atau tadi. Atau tetap mengandung 3, boleh, boleh Bapak Ibu. Tapi wajib di SK-kan yang diberlakukan sama di perguruan tinggi tersebut. Jadi tidak boleh misalnya ya Bapak Ibu ya, di FEB pakai yang 50, 60, 60 misalnya. Di Fakultas Teknik misalnya pakai 100, 50, 50. Nah, itu nggak boleh kayak itu. Harus punya yang sama dalam satu perguruan tinggi. Nah, kemudian berikutnya, di sini ada kata-kata dapat dilakukan di luar prodi. Nah, MBKM saat ini sudah istilahnya tidak dipakai lagi, Bapak Ibu. Sekarang, nah istilahnya adalah pembelajaran di luar prodi. Ya, ini aja istilah aja ya, Bu. Istilahnya mirip-mirip, Bapak Ibu ya. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau ada MBKM lagi, istilah MBKM sekarang diganti, itu ya. Tapi sekali lagi ini belum diganti karena tadi kan masih usulan, Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau jumlah SKS kan masih sama ya Bapak Ibu ya. Ada kalau sarjana terapar 1/4, kalau diploma 3 minimal 1/8. Yang berbeda adalah yang sama saya sampaikan tadi. Khusus semester 1 dan 2 maksimum 20 SKS. Nah, itu Bapak Ibu. Sedangkan semester 3 dan seterusnya maksimum 24 SKS. Dan ada lagi, ada kewajiban khusus untuk ini ya, vokasi, ada kewajiban untuk magang. Ya ini Bapak Ibu. Dan durasi magangnya 1 semester. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian, kalau diploma 3 tugas akhir dapat diberikan dalam bentuk prototype project, tugas akhir, atau bentuk lainnya.
Sedangkan kalau untuk sarjana terapan atau diploma 4 boleh dalam bentuk skripsi, proyek maupun yang lain. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian silakan pakai yang apa. Tapi saran saya kalau diploma 4 gunakanlah skripsi. Kenapa demikian? Karena ini kalau untuk kepangkatan biasanya kan ini ya harus cocok ya. Karena mentalnya masih pakai yang ini ya skripsi atau tadi ya kalau untuk S2 kan tesis kan ya S3 kan disertasi gitu ya Bapak Ibu ya. Itu maksudnya. Oke, yang berubah apa lagi? Ya di magister Bapak Ibu ya. Kalau dulu 36 sekarang 54 sampai 72 gitu ya. Itu yang berubah. Apalagi dokter sekarang nggak ada penentuan SKS hanya di semesternya saja. Oke. Dan ada perubahan lagi apa? Masa studinya tidak melebihi 2 kali masa tempuh kurikulum. Ya, Bapak ya. Nah, ini sudah. KKN ini tetap ya, nggak usah saya jelaskan Bapak Ibu ya. KKNI, ini contoh-contoh aja yang akan dirubah Bapak ya. Ini contohnya ini Bapak Ibu ya, misalnya. Sekali lagi mohon maaf, ini contohnya karena ini dari dikti yang sebelumnya, yaitu tentang contoh bagaimana sih profil itu. Misalnya contohnya profil itu kalau di perikanan ada sebagai penyuluh atau pembudidaya perikanan gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian yang dimaksudkan mengundang dunia kerja atau dunia industri tadi adalah menanyakan yang kompetensi ini Bapak Ibu. Hard skill dan soft skill. Makanya saya katakan tadi kalau bisa dirinci ini. Contohnya, kalau dia sebagai pembudaya perikanan atau sebagai penyuluh perikanan, maka supaya dikatakan sebagai yang profesional, maka dia harus apa? Punya kemampuan, bisa menghasilkan benih berkualitas, bisa membudayakan hewan air, bisa menguji, menganalisis, dan seterusnya. Maksudnya kayak itu. Jadi jangan terlalu sedikit. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, ini silakan siapa yang menggali ya, otomatis dari prodi ya. Misalnya apakah benar ini harus gini juga, apakah benar harus gini gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau soft skill juga sama, ini contohnya. Mempunyai komunikasi benar, apakah lagi harus disiplin, tanggung jawab, dan seterusnya itu silakan. Itu ya Bapak Ibu ya. Itu yang nanti Bapak Ibu, yang inilah yang dimasukkan di dalam khususnya tabel tadi itu. Oke, ini saya loncati. Ini saya loncati enggak, karena akan berubah Bapak Ibu ya. Oke, saya loncati aja. Nah, kemudian kalau sudah selesai Bapak Ibu, baru membuat matriks. Matriksnya ini juga akan dirubah. Kalau sebelumnya, ini adalah memadukan antara pengetahuan dan keterampilan. Saat ini tidak. Itu ya, Bapak ya, akan dirubah. Terus bahan kajian tetap ada, Bapak ya. Nah, ini dasarnya dari body of knowledge. Inilah yang tadi dikatakan bahwa khusus bahan kajian harus melihat daripada bagaimana terkait dengan apakah Bapak Ibu punya asosiasi profesi atau kalau nggak ada dari prodi jenis atau rumpun ilmunya. Nah, ini untuk melihat kalau dia misalnya dari administrasi perkantoran minimal ada bahan kajian apa saja harus diberikan gitu ya. Contohnya bahan kajian itu tentang misalnya tadi ya komunikasi, kearsipan, misalnya kayak gitu ya Bu ya. Terus manajemen perkantoran dan seterusnya itu contohnya. Jadi dia nanti akan mewadai secara keseluruhan daripada mata kuliah. Nah, sedangkan nanti khususnya terkait dengan kata-kata yang dipakai, apalagi di RPS, Bapak Ibu ya, nanti mungkin agak sedikit dibedakan. Kalau untuk akademik lebih condong yang sebelah kiri, karena untuk ada pengembangan keilmuan. Sedangkan kalau untuk yang di vokasi lebih condong yang at work, artinya benar-benar nyata di dunia kerja. Lebih condong keterampilannya tadi Pak ya. Misalnya membuat, memutuskan, mendesain, mendevelop, ya, atau memformulasikan dan seterusnya. Ya silakan ini harapannya ini kayak ini Bapak. Karena apa? Dia menunjukkan tingkat penguasaannya lebih bagus khususnya terkait dengan keterampilannya. Kemudian ini matriksnya yang ini juga akan berubah Bapak Ibu ya. Jadi nanti akan berubah yang ada P12 ini nanti diganti dengan CPL gitu aja. Ini rencananya artinya karena tadi ada integrasi tadi. Karena sekali lagi tidak membedakan lagi P, S,
KK, KU, udah nggak dibedakan, nanti akan jadi satu kesatuan. Masuk mata kuliahnya, pembentukannya kayak gini, Bapak Ibu sudah tahu ya. Ini juga otomatis berubah. Ini saya loncati. Nah, kemudian ini pembentukan mata kuliah, karena mata kuliah ini adalah hal yang penting Bapak Ibu ya. Maka Bapak Ibu sekalian juga harus melihat daripada yang pertama hasil dari matriks tadi. Kemudian juga harus melihat dari sisi pengakuan atau kesetaraan. Jadi jangan sampai misalnya ya banyak perguruan tinggi yang lain menggunakan mata kuliah A misalnya gitu ya. Tapi di tempat Bapak itu nggak ada gitu ya. Nah itu nanti pengakuan Bapak Ibu akan kurang. Makanya tadi salah satunya ada selain dari asosiasi profesi juga dari forum prodi sejenis itu maksudnya. Supaya apa? Lulusan Bapak Ibu benar-benar diakui. Contohnya kalau misalnya anggap aja gini, Bapak Ibu saat ini kan administrasi perkantoran, tetapi tidak diajari tentang praktek perkantoran misalnya gitu ya. Padahal di yang lain diajarkan gitu ya. Nah, berarti kan kurang gitu ya. Sehingga makanya salah satunya tadi, selain tadi melihat dari asosiasi profesi atau dari forum, prodi jenis, ada benchmarking yaitu fungsinya Bapak Ibu. Nah, termasuk apa? Penamaan mata kuliah. Karena jangan sampai nanti, apalagi kalau dia akan melanjutkan jenjang yang lebih tinggi gitu ya Bapak Ibu ya. Dan yang lain apa? Ya otomatis kesediaan daripada SDM-nya, sarana prasarana, karena Bapak Ibu misalnya menuntut lab yang tinggi, mata kuliah membutuhkan lab yang tinggi, tapi Bapak Ibu nggak ada, ya jangan ditampilkan gitu ya. Oke, ini akan dirubah karena sekarang bukan tujuan belajar mata kuliah, tetapi JPMK ya, Bapak Ibu sudah tahu kan ya. Ini saya loncati. Ini yang berubah-ubah ya. Dan otomatis kalau bobot disesuaikan ya Bapak Ibu dengan apa? Dengan kedalaman, dengan metode. Nah, ini supaya ada gambaran Bapak Ibu ya. Ini yang dulu Bapak Ibu yang seperti tadi saya sebutkan bahwa kalau bentuk belajar, jadi yang disebut bentuk pembelajaran itu seperti tadi sesuai dengan Kementerian Menteri, yaitu kuliah responsi tutorial atau seminar atau praktikum itu disebut dengan bentuk pembelajaran. Kegiatannya apa? Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Kalau yang dulu itu tatap muka, yang nomor 3 diganti proses belajar. Sekarang dari belajar terbimbing. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau dulu kan kayak gini, 50, 60, 60. Kalau untuk seminar 170. Kalau untuk praktek praktikum dan seterusnya langsung 170. Sekarang ini Bapak Ibu tidak diatur. Nah, seperti tadi, akhirnya diserahkan ke perguruan tingginya. Nah, bagaimana khususnya, apakah 45 jam itu tetap aslinya 170 menit tetap Bapak Ibu aslinya? Kalau Bapak Ibu lihat ya, atau hitung, satu SKS kan tadi 45 jam per semester. Satu semester itu kan 16 minggu ya Bapak Ibu ya. Nah, berarti 45 dibagi 16, ketemunya 2,8. Kalau jadikan menit berapa kali 60? Ketemunya 168, kalau dibulatkan berapa? 170 menit. Nah, hasilnya sama gitu ya. Cuma tadi pembagiannya yang diserahkan. Ini contoh aja. Ini akan dirubah, saya loncati aja. Ini, nah untuk contoh peta kurikulum ini adalah maksudnya ini juga akan dirubah Bapak Ibu, karena nanti ini masih ada MBKM dan ini maksudnya adalah supaya kita mengetahui bagaimana apakah khususnya kurikulum yang Bapak Ibu terapkan di sini per semesternya bagaimana, terus kemudian apakah juga ada yang dilakukan di luar prodi apa enggak. Nah, kemudian ini tadi masa yang lama kayak gini, yang ini yang baru Bapak Ibu ya. Yang tadi sudah saya jelaskan. Ini hanya cuplikan dari peraturan menterinya. Oke. Ini Bapak Ibu yang saya katakan tadi bahwa kurikulum program studi minimal mencakup ada JPL. Nah, sehingga mengatakan saya akan katakan tadi, kalau Bapak Ibu tidak ada JPL, maka dokumen kurikulumnya dinyatakan belum lengkap ya. Nah, sedangkan metode dan modalitas masuk di RPS karena RPS adalah bagian dari dokumen kurikulum. Itu ya. Ini yang akan dirubah Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ada daftar mata kuliah. Kalau di vokasi, ini diharapkan Bapak Ibu menunjukkan komposisi teori dan praktek. Nah, ini di dalam khususnya daftar mata kuliahnya. Nah, mohon maaf yang disampaikan ke saya itu struktur kurikulum. Sebenarnya struktur kurikulum bukan seperti yang disampaikan. Ini adalah daftar mata kuliah, Bapak ya. Oke.
Jadi, nah sekarang bagaimana komposisinya? Komposisi itu bukan per semesternya, tapi di akhir kumulatifnya. Itu ada kata-kata bahwa tabel rekapitulasi antara teori praktek secara keseluruhan, komposisi praktek harus lebih besar dari teori. Ini khusus untuk yang vokasi. Ini contoh yang lebih besarnya aja, Bapak Ibu ya. Ini maksudnya tadi, Bapak Ibu ya, kalau dijabarkan. Nah, sehingga kalau RPS, kalau di vokasi, ini rinciannya seperti ini. Sekali lagi, tidak harus Bapak boleh nambahi, Bapak Ibu ya. Tapi rata-rata kita gunakan untuk menjawab seperti tadi. Jadi selain nama prodinya, kode mata kuliah, dan seterusnya, ada CPL yang dibebankan pada mata kuliah, ada JPMK, ada sub JPMK, materi, modalitas. Modalitas itu sekali lagi di sini adalah yang tadi ya Bapak ya, apakah Bapak menggunakan luring saja atau gabungan luring dan daring atau hybrid disebut, tapi harus ada maksimalnya ya Bapak ya. Perguruan tinggi biasanya apakah menentukan 25% gitu ya Bapak ya, seperti tempat saya 25%, tapi khusus untuk yang teori praktek nggak boleh misalnya gitu ya. Terus kalau Bapak Ibu PJJ baru boleh 100% gitu ya. Ada bentuk pembelajaran yang tadi kita sudah lihat metodenya, metode juga diatur juga di keputusan Menteri tersebut. Ada strategi, ada waktu, ada pengalaman belajar dan seterusnya. Itu Bapak Ibu secara keseluruhan dari materi yang saya sampaikan. Sebelum kita membahas terkait dengan seluruh kurikulum yang Bapak Ibu masukkan, mungkin ada pertanyaan. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada maaf Pak. Terima kasih kepada Bapak Lutfi Jayanto. Berikut kita akan memasuki sesi tanya jawab serta diskusi. Tadi bahasanya cukup menarik ya Bapak Ibu. Bagaimana proses pertama kali kita harus benar-benar memberitahu ke LLDT dulu, ke PDDT, bahwa kita akan melakukan perubahan untuk D3 menjadi D4. Kemudian juga memberikan kepastian terkait perubahan kita. Dan, namun tadi Bapak juga menyampaikan bahwa akan ada perubahan aturan nanti di bulan Agustus Pak ya. Dan selain itu jelas ada MK yang berbeda nantinya antara Prodi D3 Sekretaris dan D4 Administrasi Perkantoran. Dan tadi kita juga menyimak bahwa ada standar nasional pendidikan tinggi untuk pendidikan vokasi yang berbeda dengan pendidikan akademik yang lain. Seperti mampu melakukan pekerjaan, memiliki keahlian terapan tertentu, dapat menerapkan iptek, memiliki keterampilan dan penalaran. Nah, itu yang harus dimiliki untuk program pendidikan vokasi seperti itu. Nah, kami akan membuka sesi tanya jawab dan juga diskusi. Mohon kepada Bapak Ibu dosen dan juga instansi yang berhadir pada hari ini untuk menyampaikan pertanyaan ataupun pendapatnya. Oke, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa yang dijelaskan oleh Pak Lutfi Jayanto tadi, saya pikir bahwa untuk lulusan vokasi, jadi memang dia harus lebih links and match dengan dunia kerja atau mempunyai keterampilan di samping memang dia harus mampu beradaptasi. Jadi kalau di dunia sarjana administrasi perkantoran ini memang saya pikir kapanpun masih tetap dibutuhkan, karena terus terang yang namanya perkantoran pasti bukan administrasi ya, surat menyurat, kearsipan, kemudian SOP,
manajemen resiko, ya kan. Kalau sekarang dia akan merangkak lagi lebih maju, teman-teman itu nanti ke sistem digital. Jadi kalau saya mengusulkan ibaratnya, karena di dunia kerja saat ini ada keterampilan-keterampilan khusus memang yang dibutuhkan, seperti manajemen risiko ibaratnya. Itu sekarang lagi dimanapun kementerian dan lembaga membutuhkan orang yang mampu mengurai untuk sebuah manajemen risiko di beberapa bidang yang ada di kantor tersebut. Nah, kemudian ada juga tadi SOP, Standard Operation Procedure. Ini juga harus dipahami juga atau dipelajari juga oleh anak-anak kita mahasiswa. Karena di setiap kementerian dan lembaga itu, di setiap bidang pasti ada yang namanya SOP ya. Dan itu diuraikan sedemikian rupa. Dan sebenarnya keterampilan analisa, solusi, pengetahuan yang dimiliki oleh mahasiswa. Nah, sekarang memang ada yang namanya arsip digital, ya kan, data. Jadi mungkin mahasiswa administrasi perkantoran harus menguasai big data, kemudian AI untuk data center dan segala macam, mungkin lebih ke IT ya, IT atau seperti sekarang pasti sedang sedang maraknya cybercrime kan, kemudian apalagi untuk pengamanan data dan sebagainya. Nah, ini juga mungkin ya di teman-teman vokasi atau adik-adik kita juga harus mendapat pengetahuan, pelajaran atau mata kuliah yang sedang pada saat ini. Dan ini ke depan memang dibutuhkan oleh dunia kerja dan administrasi. Itu sekarang sudah berupa paperless, tapi format tetap, tapi sudah mengarah ke e-surat atau paperless. Dan ini adik-adik kita atau anak-anak kita harus mampu mempelajari digitalisasi di berbagai bidang dan pengetahuan. Mungkin itu Pak dosen atau Pak Lutfi, narasumber, yang kami sampaikan, bahwa memang dunia kerja tetap membutuhkan sarjana-sarjana vokasi yang mereka bukan hanya memiliki pengetahuan, tapi mereka pun dapat beradaptasi, menyesuaikan, memberikan solusi dengan format-format yang ada sebenarnya di kementerian dan lembaga pada saat ini, termasuk di TPRI ya, kami dari TPRI Aceh. Karena semangat reformasi birokrasi memang membutuhkan orang-orang yang terampil dalam hal administrasi perkantoran, di samping pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya kalau sekarang lebih ke digitalisasi ya, teknologi informasi. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya kira bagus sekali ya masukan dari Bapak. Ini adalah satu hal yang mungkin sangat dibutuhkan ya, sehingga nanti ini menjadi pertimbangan khususnya di dalam penyusunan kurikulum, apalagi dikaitkan dengan CPL. Tadi sudah disebutkan salah satunya
bahwa musimnya digitalisasi, bagaimana untuk manajemen resikonya, ini juga salah satu hal juga mungkin yang perlu dipertimbangkan dengan zamannya saat ini gitu ya. Oke, sangat bagus sekali Pak. Jadi melihat dari sini Bapak Ibu sekalian, terus terang saya melihat contohnya ya dari tempat Bapak itu mengusulkan ada praktikum manajemen SDM. Apanya yang dimaksud praktikum kan apanya SDM ini gitu loh kayak gitu ya. Padahal kalau kita lihat ini nggak begitu penting karena kalau kecuali Bapak Ibu nanti masuk di manajemen gitu kan ya. Sedangkan kalau untuk administratoran menurut saya sih kayak praktikum SDM itu nggak perlu. Tapi yang dikaitkan dengan masukan Bapak tadi ya, digitalisasi itu tambah yang penting gitu. Itu saran aja ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang lain silakan Bapak Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya Dara dari PT Solusi Bangun Andalas, mewakili Pak Saiful. Kebetulan saya alumnus Pak dari PDPK. Saya mau sharing sedikit ya. Jadi memang saya alumnus dari D3 Sekretaris ini Pak. Iya. Jadi, actualnya saya dulu belajar di D3 Sekretaris ini banyak hal yang memang tidak digital ya. Dulu ngetik pakai mesin tik masih gitu ya. Di tahun 2003, kemudian saya lulus di 2007. Itu saya kerja di 2009 gabung dengan SBA. Ketika saya kerja itu langsung komputer Pak. Jadi saya akhirnya ya itu kurikulumnya kan nggak cocok gitu ya. Memang perubahan kan terus terjadi. Ketika saya kuliah mungkin belum begitu ya, memang masih masa transisi seperti itu. Tapi kemudian ketika kita bekerja permintaannya ternyata berubah gitu. Permintaannya berbeda. Jadi kita harus belajar lagi, ulang lagi, menyesuaikan diri lagi gitu ya. Dan terus terang ketika saya join di PT SBA tahun 2009 saja, itu saya menjadi satu-satunya sekretaris di PT Solusi Bangun Andalas. Artinya, maksudnya masih ada memang kakak-kakak letting saya yang waktu itu bekerja di PT Solusi Bangun Andalas, alumnus dari D3 Sekretaris juga, tapi semua sudah tidak menjabat sebagai sekretaris. Jadi profesinya itu beralih ke bagian administrasi, memang administrasi perkantoran di departemen. Jadi setiap departemen itu ada bagian administrasinya gitu, ada yang bagian macam-macam lah. Jadi sehingga jabatan sekretaris itu sendiri jadi kesannya seperti apa ya, kayak butuh nggak butuh gitu loh Pak. Jadi ada dibutuhkan di satu posisi tertentu, tapi kemudian di posisi lain itu nggak kepake gitu ya. Lebih ke administrasinya memang. Jadi menurut saya memang ketik di SBA ya, saya nggak tahu di perusahaan lain, tapi di PT Solusi Bangun Andalas itu seperti itu dari zaman Lafarge tahun 2009 sampai dengan sekarang tidak ada lagi yang namanya statusnya jabatannya itu sekretaris, yang ada asisten. Dan asisten itu juga karena kita di pabrik itu laki-laki butuhnya yang lebih standby mungkin seperti itu ya. Jadi saya melihat ini memang ketika bahasanya sekretaris, apakah saat ini memang perlu seperti tadi kata Pak Lutfi bahwa kita butuh benchmark nih, butuh melihat, butuh evaluasi seperti itu ya. Apakah masih dibutuhkan kayak gitu? Apakah masih ada lapangan pekerjaannya? Nah, kalau misalnya memang harus ditransformasikan ke yang tingkat yang lain atau kebutuhan yang lain, ya memang baik sekali seperti itu. Mungkin bisa dimulai dengan lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan yang selama ini sudah bekerja sama, kemudian dievaluasi kembali sebenarnya kebutuhan dari perusahaan ini apa sih gitu. Sehingga kita bisa menyesuaikan kurikulumnya juga untuk adik-adik. Mungkin nggak ada lagi mesin tik, sekarang jadinya komputer, digitalisasi itu paling penting karena proses belajar itu terus menerus. Saya dari tahun 2009 saya bergabung sampai sekarang sistem berubah terus menerus. Jadi nggak ada yang saklek satu gitu bahwa kita belajar ini itu akan seterusnya begitu, tidak. Jadi memang kita akan mengikuti dengan perkembangan zaman dan yang paling penting adalah kemampuan public speaking
sama problem solving. Itu dari sharing aja sih dari saya. Demikian, semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagus sekali ya dari Budara ya. Ini yang saya petik di sini adalah apalagi sebuah Budara ini kan benar-benar dari lulusan sana dari sekretaris ya. Kemudian saat ini bekerja dan sudah berpengalaman. Nah, dari pengalaman dari Budara tadi sebenarnya kita bisa petik Bapak-Bapak sekalian, karena sekarang jenjangnya kan lebih tinggi. Kalau dulu kan dari diploma 3 ya, sekarang masuk ke arah diploma 4. Nah, ada beberapa hal yang saya garis bawah di sini adalah public speaking. Nah, di sini menurut saya sangat penting, sehingga mengapa salah satu juga bagian yang saat ini dibutuhkan itu namanya ada lagi public speaking and presentation gitu ya. Nah, karena apa? Kalau Bapak Ibu saat ini di administrasi perkantoran, kalau dia memang diserai, dia harus bisa. Kalau misalnya menghandle tamu, mimpin kayak tadi jadi MC-nya, kalau ada misalnya ya wawancara dan seterusnya harus mampu gitu ya Bapak Ibu ya. Nah itu tuntutan. Saya nggak tahu di kurikulum Bapak Ibu masuk di mana itu ya. Nah ini kok terkait dengan public speaking-nya Bapak Ibu hanya ya teknik berbicara di publik. Ya, menurut saya kok kurang mengena ya. Nah, menurut saya Bapak Ibu mungkin dirubah seperti dari apa yang disampaikan Bu Dara tadi. Public speaking and presentation mungkin gitu ya, atau untuk penjelasan itu bagus. Nah, problem solving jelas seperti tadi ya. Jadi problem solving bukan bagian daripada mata kuliah, tapi tadi kemampuan yang harus dicantumkan di CPL. Itu nanti di pembelajaran disampaikan dalam bentuk apa? Bentuk case method dan atau project, itu maksudnya. Itu ya Bapak Ibu ya. Ya kayak kejujuran kan nggak ada, mata kuliah kejujuran kan nggak ada kayak gitu loh Bapak Ibu ya. Jadi ada bagian-bagian tertentu atau mata kuliah bertanggung jawab juga nggak ada. Bagian tertentu itu dimasukkan di dalam pembelajarannya. Ada juga kalau saya lihat di sini contohnya, nah ini menyinggung tadi betul sekali dari Ibu Dara ya. Saat ini kan mesin tik itu sudah hampir nggak ada ya di perusahaan-perusahaannya. Nggak tahu kalau di Aceh gimana. Apakah masih ada gitu loh. Di tempat saya sudah nggak ada semua itu Bapak Ibu, sudah hilang semua. Ganti komputer. Nah, sehingga sini ada kata-kata praktikum mengetikkan nggak? Itu kan sudah zaman dahulu ya. Nah, terus saya kok nggak perlu lagi gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu contoh-contoh hal yang artinya jadi kurang relevan lah gitu ya menurut saya Bapak Ibu ya. Dan saya lihat di sini juga ada beberapa mata kuliah ini juga punyanya ekonomi ya Bapak Ibu ya. Contohnya ada pengantar ekonomi gitu ya. Nah, ini juga apakah memang dibutuhkan apa enggak gitu ya. Statistiknya juga ada ekonomi dan bisnis dan seterusnya. Nah, itu silakan mungkin ditinjau lagi menurut saya Bapak Ibu ya. Sebelum saya memberikan masukan yang lain, mungkin ada dari Bapak Ibu yang lain mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saifullah Pak dari PT Solusi Bangunan Nelas. Iya, terima kasih Pak Saifullah. Saya sudah mendengarkan penjelasan dari Bapak, juga pertanyaan dari yang lainnya tadi. Di sini saya melihat kita kan melihat hari ini dari D3 meningkatnya menjadi D4 gitu ya. Iya. Dari sekretaris menjadi administrasi perkantoran. Iya. Hari ini kalau di kantor sendiri saya melihat dari tahun 2019-nya memang jauh makna antara seorang sekretaris dengan administrasi perkantoran gitu. Saya cuma menyarankan di sini untuk kita semua atau nanti yang menyiapkan terkait kurikulum ke depannya yang akhirnya membuat seorang lulusan administrasi perkantoran ini menjadi dicari oleh kayak kami industri-industri ini, karena hari ini di industri kami sendiri yang perubahannya sangat cepat dan dibutuhkan orang kerja itu yang harus tepat, teliti, tidak boleh sedikit pun salah gitu dalam hal apapun.
termasuk dalam mengambil keputusan bagaimana itu. Jadi untuk administrasi perkantoran hari ini rata-rata di kantor itu bukan lulusan administrasi perkantoran atau dari ekonomi atau dari sebagainya, dari semua disiplin ilmu. Nah itu, jadi untuk ke depan mungkin Bapak Lutfi lebih tahu bagaimana atau mensiasati di mana kurikulum atau mata kuliah apa yang sehingga melahirkan lulusan administrasi perkantoran ini tidak sama dengan lulusan yang lain. Saya sendiri juga letak di kantor hari ini di administrasinya Pak, walaupun saya ada di operasional dan di kantornya. Saya sendiri bukan lulusan dari ekonomi atau manajemen lainnya, Pak. Kalau S1-nya saya malahan di FKIP matematik, Pak. Jadi jauh itu, apalagi bicara industri ya. Nah, itu. Jadi mari sama-sama nanti dipikirkan bagaimana kita melahirkan seorang administrator yang memang betul-betul tidak bisa diisi oleh disiplin ilmu lainnya. Gitu sih saran saya, Pak. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira bagus sekali ya dari saran dari Pak Saifullah tadi. Jadi kalau tadi teliti, cepat, dan seterusnya, dan tidak salah itu adalah bagian daripada soft skill-nya Pak ya. Nah, yang terkait khususnya dengan keilmuan tadi, betul sekali. Saat ini kan bagaimana sih supaya nanti misalnya ya, anggap aja lulusan dari tempat Bapak Ibu sekalian itu benar-benar nanti diakui, oh iya ternyata setelah saya pakai lulusan Bapak Ibu ternyata ada perubahan yang signifikan gitu ya, merasakan dampaknya gitu ya. Salah satunya apa? Kalau di kantor itu yang paling yang penting adalah Bapak Ibu, kalau di bidang administrasi perkantoran ya Bapak Ibu ya. Yang penting, yang pertama dia harus bisa melakukan korespondensinya yang bagus. Kearsipannya harus gabung. Misalnya kalau pimpinan minta, saya ingin data ini ada apa enggak? Tertata bagus apa enggak? Nah itu. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Prosedurnya harus jelas. Bagaimana prosedur administrasi perkantorannya. Kemudian desain dokumen, misalnya oh, dokumen ini sebaiknya kayak gini supaya apa? Lebih mudah dibaca, lebih memudahkan kita memaknakan dan juga bisa untuk pengambilan keputusan. Nah ini desain dokumen perkantoran itu juga penting. Nah, kalau di sini saya lihat kok belum ada juga gitu ya. Termasuk tadi pelayanan prima. Saya nggak tahu pelayanan prima itu masih di mana. Ini adalah soalnya penting sekali karena tadi Bapak Ibu sekalian, kalau di administrasi perkantoran, kalau dia tidak bisa melayani dengan bagus, nah ini sama juga bohong juga, walaupun sudah tersedia yang digitalisasi tadi. Dan yang terpenting tadi juga kaitannya kadang-kadang ini juga ada kalau di pemerintahan itu protokoler, Bapak Ibu ya, protokoler dan event. Nah ini yang sering kalau untuk di PNS ya Bapak Ibu ya, kayak pas beberapa PNS itu salah satu itu harus bisa. Nah, tapi di sini nggak tahu diajarkan di mana, Bapak Ibu ya. Jadi karena tadi JPN yang kurang belum ada, jadi saya nggak bisa ya. Dan juga yang belum ada di sini juga teknologi otomatisasi perkantoran. Ini juga belum ada. Nah, itu adalah hal yang mungkin perlu dipertimbangkan ya, Bapak Ibu ya. Karena diharapkan bagian bagian daripada tersebut adalah ini sangat dibutuhkan ya. Paling nggak tadi ada sumbangsih dari lulusan Bapak Ibu sekalian kalau nanti masuk di dunia kerja. Jadi tidak hanya ngikuti ya yang sudah ada deh, nggak gitu kan nggak bisa ya. Tapi kalau punya inovasi, ada perubahan setelah lulusan Bapak Ibu masuk, nah ini pengakuannya akan lebih. Terima kasih sekali Pak Saifullah masukannya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Baik, satu lagi ya Bapak. Iya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Suryani dari Departemen Manajemen. Izin bertanya terkait agak teknis ya Bapak ya. Iya, Di slide terakhir Bapak di komponen RPS itu disebutkan ada modalitas Bapak. Izin terkait modalitas itu ya Pak. Karena saya juga baru lihat ada komponen modalitas. Terima kasih Bapak. Iya, oke. Terima kasih sekali Bu Irma. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena modalitas itu tampil di keputusan menteri gitu loh ya. Jadi Bapak Ibu kalau baca di peraturan menterinya itu ada kata-kata modalitas. Nah, sehingga orang akan menerjemahkan apa modalitasnya ini. Maksudnya modalitas ini adalah bagaimana sistem penyelenggaraan pembelajaran yang dilakukan di tempat Bapak Ibu sekalian, apakah full murni luring,
kemudian full daring, atau ada hybridnya. Karena apa? Di sini sebenarnya untuk kita ngecek kalau Bapak Ibu ada PJJ-nya terlalu banyak, daringnya banyak, berarti Bapak Ibu nggak dapat izin. Kalau nggak dapat izin PJJ kan nggak boleh Bapak Ibu ya. Kayak UT itu loh Bapak Ibu ya. Nah, sehingga kita tahu di sini Bapak Ibu apakah boleh gunakan hybrid, boleh, tapi ada batasannya maksimumnya. Nah, itu silakan. Tapi sekali lagi ini kebijakan dari perguruan tinggi setempat. Mungkin ada beberapa mata kuliah tertentu yang nggak boleh daring. Contohnya yang praktikum, masa praktikum daring, misalnya kayak gitu ya. Itu nggak kelihatan. Nah, itu silakan. Itu semuanya ditentukan oleh khususnya perguruan tinggi. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya dengan adanya modalitas, ini akan mempermudah khususnya kalau seseorang ingin mengecek apakah benar Bapak Ibu melakukan dengan benar aturan yang ada, plus Bapak Ibu misalnya eh, kebetulan kalau Bapak Ibu misalnya daringnya itu sebagai ini ya penunjang saja, misalnya menggunakan LMS dan seterusnya itu boleh, tapi luringnya tetap yang utama gitu ya Bapak ya. Gitu ya Bu Irma ya. Baik Bapak, terima kasih. Ya sama-sama. Ada yang lain? Mohon maaf, ini batasannya sampai jam berapa ya, Bu? Eh, mohon maaf, nggak kedengaran suaranya ya, Bu. Sampai jam 11 ya ini berarti ya. Oke. Mohon maaf, nggak kedengaran, Ibu, suaranya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya terima kasih tak terhingga ini Dokter Lupi hari ini Oh, bisa sama-sama, hadir Ibu. ya memberikan pencerahan untuk kami. Iya, Saya di sini selaku Ketua Prodi dari D3 Sekretari. iya. Jadi ada yang ingin saya tanyakan sedikit terkait dengan konteks kekhususan daerah. Jadi Iya. begini Pak Lutfi, waktu saya membaca kurikulum di Filipina, Iya. itu ada saya temukan perkantoran untuk medis. Semua universitas yang dengan jurusan administrasi perkantoran itu mencantumkan ataupun memuat mata kuliah perkantoran medis. Jadi saya mohon arahan untuk terkait dalam konteks kekhususan Aceh ini, Pak Lutfi. Terima kasih. Iya. Oke. Oke, terima kasih sekali, Bu. Jadi kalau saya lihat Bapak Ibu sekalian, kekhususan itu sebetulnya adalah yang lebih tahu Bapak Ibu sekalian yang memang dibutuhkan di daerah ini ya setempat. Tapi sekali lagi, kalau kekhususan itu hanya opsional, artinya penunjang saja. Tidak boleh menjadi utama, karena nggak mungkin lulusan Bapak Ibu semuanya ada di Aceh kan ya. Nah, karena apa Bapak Ibu pasti lulusannya seperti tadi, ada yang di multinasional ya, ada juga yang ada di luar. Nah, otomatis harus mempertimbangkan itu. Sedangkan khusus yang muatan tadi terkait dengan lokal atau kekhususan itu adalah penunjang supaya ada pembeda, maksudnya gitu ya. Pembeda dengan apa? Dengan misalnya beberapa prodi yang sama di perguruan tinggi yang lain. Nah, karena kalau saya lihat di tempat Bapak Ibu ada ini kebencanaan dan lingkungan mungkin itu agak berbeda. Itu mungkin ciri khas ya menurut saya ya. Karena di tempat lain nggak ada itu Bapak Ibu. Gitu ya Bu ya menurut saya ya. Nah, tapi kalau kekhususan tadi ya perkantoran untuk apa lah itu kalau saya melihat sih kalau di Aceh sih eh, saya lihat umum Bapak Ibu ya. Nah, artinya sama dengan yang lain. Cuma yang agak beda ini tadi ada kebencanaan dan lingkungan aja ya. Itu kalau saya lihat tuh ya, yang ada pengkhususannya, sedikit tambahannya itu muatannya. Terus saya ini mohon maaf Bapak Ibu ya, mengapa di tempat Bapak Ibu sekarang kok tidak ada pengantar ilmu administrasi ya? Padahal di sini kan prodinya administrasi perkantoran, tapi tidak ada keilmuan terkait dengan ilmu administrasinya nggak ada. Nah itu kan kayak situ Bapak Ibu soalnya di sini nggak ada semuanya prasyaratnya nggak dicantumkan gitu ya Bu ya. Harusnya dicantumkan supaya tahu bahwa kalau Bapak Ibu ada praktikumnya, itunya harus misalnya ya praktikum tertentu, apakah dia butuh teori apa enggak? Kalau dia misalnya praktikum nggak tahu teorinya sama sekali juga aneh gitu ya.
Nah, itu keterkaitan itu Bapak Ibu juga perlu dilihat karena saya lihat di sini ada beberapa praktikum tapi tidak ada teorinya. Nah, itu nanti nggak nyambung gitu ya Bapak Ibu ya. Eh, terus untuk beberapa hal tertentu istilahnya juga Bapak Ibu ya, contohnya di sini Bapak Ibu praktek kerja lapangan. Istilah sekarang itu magang ya Bapak Ibu ya. Jadi PKL itu dipakai untuk SMA atau SMK Bapak Ibu. Tapi kalau untuk khususnya terkait dengan perguruan tinggi, ya sesuai dengan Menteri tadi itu Bapak Ibu ya. Keputusan Menteri tadi, kita untuk perguruan tinggi kita gunakan istilah magang. Terus tugas akhir sebaiknya menurut saya sih tetap ganti skripsi ya Bapak Ibu ya. Nah, saya nggak tahu kok ada ujian pendadaran kok dimasukkan gitu ya. Padahal harusnya menyatu dengan skripsinya gitu ya Bapak Ibu. Di sini kan Bapak Ibu ada ujian pendadaran kan ya. Yang namanya ujian, di mana-mana kan nggak ada mata kuliah ujian ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau melihat seluruh, hampir seluruh Indonesia ya nggak ada mata kuliah ujian. Gitu ya. Ya mungkin sekedar masukan aja ya Bapak Ibu, mohon maaf ya. Eh, Dan nanti perlu dilihat lagi, makanya kalau Bapak Ibu sudah menentukan CPL-nya, nanti saya bisa nanti memberikan masukan yang lebih gitu ya Bapak Ibu ya. Saya kira itu aja untuk sementara Bapak Ibu ya. Dan sekali lagi harapan saya yang pertama kalau untuk lulusan diploma 4 atau sarjana terapan harus ada manajemen gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi manajemennya tadi ya manajemen perkantorannya atau manajemen kearsipannya gitu ya. Terus harus ada yang menyangkut digitalisasi, harus ada. Terus juga tadi berkaitan dengan bagaimana supaya dia bisa berlaku melakukan perkantoran yang bagus, maka tadi ya penekanannya korespondensi juga harus ada Bapak Ibu ya. Keterampilan komunikasi harus ada kayak gitu. Termasuk tadi public speaking ya. Terus kemudian pelayanan prima. Nah, terus kemudian kalau ingin lebih bagus lagi tadi desain dokumen perkantoran harus ada. Terus tadi public speaking dan presentasi. Terus teknologi otomatisasi perkantoran. Nah, gitu-gitu Bapak Ibu ya mungkin itu juga bisa dijadikan sebagai pertimbangan. Saya kira itu aja ya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke pembawa acara. Jadi sekali mohon maaf Bapak Ibu ya. Kalau mungkin penyampaian saya ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Jadi insya Allah nanti kalau sudah disahkan atau sudah benar-benar disetujui semua, baru nanti akan saya kirimkan kembali. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu sudah nyusun kurikulum, dokumennya lengkap maksud saya ya. Nah itu diskusinya bisa lebih panjang, lebih cocok gitu. Dan sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu ya, mungkin ada perkataan saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih khususnya kepada seluruh pimpinan yang ada di FEB dan juga para praktisi dari industri. Terima kasih yang mau concern khususnya untuk perguruan tinggi. Karena tanpa Bapak Ibu sekalian juga sulit kita mendapatkan masukan yang benar-benar real gitu ya Bapak Ibu ya. Saya kira itu aja, saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Andes Lutfi Jayanto MBA atas pemaparannya dan juga diskusi yang sangat menarik ya. Tadi kita sudah bahas apa saja yang dibutuhkan oleh program studi D3 Sekretaris untuk menuju D4 Administrasi Perkantoran. Nah, kita doakan semoga diberi kelancaran untuk proses transisi atau transformasi tersebut. Saya akhiri untuk workshop kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya, baik pada Bapak Ibu dosen dan juga para praktisi dari setiap instansi yang sudah hadir. Saya mohon maaf atas segala salah kata. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin live ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak. Saya mohon izin live ya Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum.